Jumpa lagi teman-teman di TFH episode Nakes, episode eh, hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022. Masih bersama saya dengan Mobi Alim dan saya mau sapa founder kita yang selalu setia menemani dengan Mas Tio Prasetyo. Halo Mas. Halo semua yang udah hadir. Sorry. Kakak ya, Halo, Mas. agak kagok. Kakak ya. Tapi kalau aku pasang ini, aku suaranya kayak gimana gitu, lebih enak kayak gini gitu. Ya udah. Nggak copot ya. Siap. Oke Sebelumnya Mas. terima kasih Mas Budi untuk Ya. hadiah handsfree-nya. Sudah nggak seberapa. Tapi kan lebih maksimal nggak di sini aku kemarin. Iya. Oke, semua yang udah hadir, makasih udah hadir. Semoga TFH Nakes di setiap Sabtu ini selalu bisa memberikan manfaat buat para warrior dari ilmu-ilmu yang di-share, juga sharing dari para nakes yang selalu sangat menginspirasi. Kali ini narasumber kita adalah Dr. Truli Dasril Jimahit, spesialis PA-nya aku nggak tahu nih. PA-nya aku tahu, kayaknya konsulen. Tapi PA-nya belum. Patologi anatomi. Oh, patologi anatomi ya. Bener, kayak kita juga ada dokter yang patologi anatomi, Mbak Ulan ya. Dokter Diah juga. Dokter dia Dia juga patologi anatomi. Dari Batam. Dari Batam. Oh iya. Kalau Mbak Truli dari mana? Saya dari Unhas. Maksudnya posisinya Makassar. di mana? Makassar. Oh, di Makassar. Ya. Makassar, Mas. Dari seluruh Indonesia nakes-nakesnya keren-keren nih. Keren. Oke nih Mbak Truli. Nah, kemarin alhamdulillah aku dapat referensi dari Mas Sidik. Kebetulan nih Mbak Truli ini juga belum lama menjalankan KF-nya, masih baru. Mudah-mudahan nanti juga banyak pertanyaan atau apa yang bisa ditanya ke aku yang insya Allah aku bisa bantu, dan nanti mungkin ilmunya bisa di-sharing, bisa buat konsumsi para warrior juga. Tapi yang penting kita mau dengar dulu nih ceritanya nih, awalnya mengenal KF itu dari mana. Misalnya dulu yang kenalin siapa, terus alasannya apa, kok bisa mau mencoba KF, mungkin ada alasannya. Terus setelah itu apa yang dirasakan, perbaikannya atau kendala-kendalanya. Nanti kalau ada mungkin juga respon dari lingkungan keluarga, saudara-saudara, tetangga, atau bahkan sejawat, responnya bagaimana setelah menjalankan gaya hidup pola hidup yang mungkin dianggap anti mainstream ini. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita lanjut ke Mbak Truli. Monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Nama saya Truli Dasril dari Makassar. Usia 68 tahun. Saya pertama mendengar KF itu dari Dokter Dia. Ya, jadi waktu saya habis transplant, saya ini penyakitnya ini DM sudah 28 tahun. Kemudian saya CKD gangguan ginjal kronik itu sudah 1,5 tahun, sudah 2 tahun, dan sudah 1,5 tahun mengalami hemodialisis, ya. Mulai dari 2 kali seminggu, akhirnya menjadi 3 kali seminggu. Nah, kemudian saya sesudah saya transplant, karena waktu itu belum terpikirkan bilang ada, saya juga belum pernah mendengar tentang ada KF, ketofastosis lifestyle. Jadi karena saya memang waktu sakit itu tidak sempat membuka sosial media karena terfokus di diri sendiri. Itu tiap malam saya sesak, tiap malam hampir. Jadi tidur malam saya itu paling 1-2 jam, 3 jam. Itu pun gerak sedikit itu sudah terbangun. Jadi tidak pernah mencapai deep sleep. Kemudian sesudah saya transplant, alhamdulillah anak saya menjadi donor saya. Kemudian segalanya langsung berubah, ya, berubah. Terus tensi sudah turun, semua sudah enak. Cuma itu DM saya itu masih belum terkontrol, ya. Nah, sedangkan saya tahu itu yang menyebabkan ginjal saya rusak itu dari DM saya,
ya karena saya sudah 28 tahun dan saya tahu saya tidak strict dengan makanan waktu itu karena masih menganggap tidak membayangkan bahwa komplikasi dari DM ini sampai seribet seperti sekarang kemarin itu, ya sampai saya sesak, sampai disedot air 3 kali dari paru-paru, kemudian 9 kali masuk di rumah sakit, diambil darah arteri, pokoknya segala macam. Pokoknya momok buat saya itu rumah sakit. Jadi akhirnya setelah saya selesai transplant, semua dokter yang menangani saya itu bilang, dokter, sekarang semua sudah, alhamdulillah sudah beres, tinggal DM-nya dokter sendiri yang harus kontrol. Nah ini, saya bingung. Terus saya ingat, loh ada anak murid saya dulu namanya dokter Tia. Dia dulu waktu di Makassar itu kayaknya ada DM deh. Tapi kok sekarang saya lihat kalau Zoom kita meeting di bagian itu, dia cantik-cantik banget, darah sehat-sehat. Jadi saya tanya dia, kamu minum obat apa sampai kamu bisa, bagaimana DM kamu? Dia bilang, saya sudah nggak minum obat dong. Hah? Masa sih? Semua dokter itu bilang kalau kamu DM harus minum obat seumur hidup. Itu saya ingat baik-baik di waktu saya kuliah, saya di Kosam itu yang ditekankan. Darah hipertensi dan diabetes mellitus itu harus obat tiap hari. Jadi saya tanya, kok kamu bisa nggak ada? Iya dok, saya ikut KF. Apa itu KF? Mulailah dia terangkan gitu. Terus akhirnya saya bilang, oh gitu ya, nggak bisa makan nasi. Saya pikir nasi doang. Ternyata semua nggak bisa dok. Biar yang manis-manis, tepung-tepung nggak boleh. Waktu itu saya sempat kecil hati karena saya ini orang Indonesia banget. Kalau tidak makan nasi, rasanya bukan makan ya. Jadi ya, walaupun sedikit makan. Ya, kalau kue-kue saya bisa tahan, saya nggak makan. Tapi kalau nasi harus. Kalau tidak ada nasi masuk itu bukan makan buat saya. Jadi terus dokter dia bilang, bisa dok, dokter coba aja dulu pelan-pelan, sehari 2 hari gitu. Saya coba. Terus makan apa dia? Ya makan hewani, makan yang daging-daging. Waktu itu kan CKD kita dilarang, saya dilarang sekali makan daging, hanya ikan doang dan ayam. Hah, makan daging nggak apa-apa, ini saya sudah transplant, tidak apa-apa dok, dokter kan ginjalnya sudah bagus gitu. Jadi saya coba makan daging, tapi kok tidak kenyang-kenyang gitu lah. Terus tapi saya mulai, karena saya berniat saya mau sembuh, saya mau memperpanjang umur saya mau melihat cucu saya sekolah menjadi berhasil menjadi anak-anak yang soleh-soleha yang sukses, maka saya berusaha tiap hari. Anak saya yang tua itu, yang laki, itu memang gemuk. Dia itu 104 kilo. Dia biasa diet, tapi dietnya itu berapa belas jam, 12 jam begitu ya. Saya nggak tahu dia diet apa gitu. Jadi waktu itu terus dia lihat, Mama kok nggak makan nasi? Ya Mama sekarang mau diet keto gitu. Terus Mama bisa? Insya Allah Mama coba gitu. Terus sini nanti Anggi temani, dia temanin, dia mau temenin saya. Alhamdulillah, jadi ada 2 orang di dalam rumah. Kita kan hanya berempat di rumah. Saya, anak saya dengan mantu saya dan cucu kan tidak terhitung karena mereka tidak makan di meja makan sama-sama kita. Dia lebih dulu makan. Jadi saya mulai. Tapi anak saya masih, yo nggak apa-apa, kok kan temenin diri Mama. Mama yang penting Mama tidak makan. Itu pertengahan Januari. Nah, setelah saya ikut 1 minggu, terus rasanya kok badan saya lebih enak gitu. Dan saya ingat-ingat, saya tidak pernah lagi hipo. Waktu sebelum itu, hampir tiap hari saya hipo. Dan seperti diketahui, kalau kita masuk ke fase hipoglikemi, itu sesudah kita minum yang manis-manis, itu rasanya lemas banget. Rasanya kayaknya harus tidur 1 hari karena begitu hebatnya itu reaksi hipoglikemia. Keluar keringat dingin, jantung berdebar, semuanya itu pokoknya mata mulai berkunang-kunang. Jadi saya sangat takut. Jadi setelah 1 minggu saya ingat KF, loh ya Mak, terus dia juga, iya ya, Mama tidak pernah lagi minta sirop, minta apa. Iya, kok bisa? Terus saya cek darah, tapi sebelum itu memang Pak Sidik selalu dampingin saya, dokter bisa kok, nanti dokter cek darahnya jangan tiap hari, tapi saya mau tiap hari, saya cek tiap hari.
masih 140. Besok-besoknya waktu sudah agak lemes, saya cek lagi sudah 73 kan. Tapi saya masih tetap suntik karena saya punya obat DM itu hanya insulin. Jadi saya dulu sebelum insulin Apidra 3 kali 10, terus Lantus itu 1 kali 20, ya, jadi 4 kali suntik tiap hari. Nah, sesudah saya ikut KF, karena saya tidak makan pagi, jadi saya bilang saya nggak mau suntik lagi, tinggal 2. Kemudian dari 10 unit itu saya turunkan jadi 8. Kemudian yang Lantus saya turunkan jadi 18. Nah, hasilnya itu bagus, jadi kadang 90 loh. Kok saya tidak rasa hipo, sedangkan pada waktu sebelum itu kalau 100 saja saya sudah hipo. Jadi harus selalu di atas 100. Jadi memang dokter endokrinnya bilang, dokter yang capai 100, bisa kok sampai 100, pokoknya di bawahnya 150, gitu. Jadi oke. Jadi setelah KF ini mulai turun-turun, biasanya 80, tapi sebentar besoknya naik lagi. Jadi belum tentu karena saya memang belum, maaf Mas Tio, saya belum 100% ikut karbonnya dihilangkan. Nasi memang tidak makan, kue tidak makan, tetapi saya tidak bisa lihat kalau ada es krim. Es krim itu jadi biasa Häagen-Dazs yang kecil itu saya konsumsi untuk 5 hari. Jadi saya ambil hanya 2 sendok gitu kan, asal masuk di sini rasanya lega, aduh rasanya enak sekali itu es krim. Jadi saya simpan. Kamu jangan ambil ya anak-anak, ini mama punya, ini hanya untuk 5 hari gitu. Jadi makanya itu gula saya itu naik turun. Terus sebelum itu saya juga ada minum ini, apa lagi, Quaker, apa, Havermont. Saya masih ada sisa banyak. Ya dasar lah mak takut rugi kan, sayang kalau dibuang. Jadi saya konsumsi itu sedikit. Jadi kan biasanya kalau saya konsumsi sebelum CKF itu 2 scoop Havermont-nya. Tapi ini saya ambil setengah. Jadi saya pikir belum 10 gram kali ya. Saya taruh. Saya tambah lagi dengan diabetasol. Diabetasol susu itu biasanya 4 scoop. Saya taruh setengah scoop. Jadi saya pikir masih aman. Tapi kok gula saya, GDP saya itu naik turun. Jadi makanya saya ingin bertanya lagi. Terus satu lagi saya mau tanya sama Mas Tio. Saya baca-baca itu kan IH, imunomodulator madu itu kan untuk mempertajam imunnya kita. Nah, sejak saya transplant, saya minum imunosupresif dikasih kan. Ya, jadi makanya kan aku suruh jangan dipakai. Ya. Itu nggak boleh dipakai kalau buat Mbak. Oh, jadi nggak boleh imunosupresif? Nggak, maksudnya kan waktu itu Mbak pernah, kalau nggak salah pernah japri aku ya. Iya. Kan aku larang. Jadi dari semua protokol KF justru Mbak nggak boleh pakai IH. Oh. Ya, sebetulnya sih IH itu sifatnya sebetulnya menetralkan. Jadi kalau orang yang imunnya responnya rendah jadi bagus, responsif. Tapi kalau yang autoimmunity, yang overreaktif, dinetralkan. Tapi kondisi Mbak khusus. Karena apa? Jadi kalau imun kita, jadi ini aku cerita dikit boleh ya? Ya. Boleh. Jadi konsep kerjanya IH itu sebetulnya bukan IH-nya yang bekerja. IH itu cuman kalau dioles ke gusi atau bawah lidah. Saya di bawah lidah. Nah, di balik mukosal itu ada innate immune system. Nah, innate immune system itu contohnya kayak makrofag, dendritic cell. Ya. Itu kalau ngelihat IH itu seakan-akan ngelihat antigen asing. Seakan-akan kayak ngelihat virus, masuknya virus. Karena IH itu kan glycoprotein. Jadi gampang gini deh. Kan baru-baru ini COVID itu kan yang berbahaya itu kan spike-nya. Ya. Nah, spike-nya itu kan sangat memicu respon imun. Ya. Nah, spike-nya COVID itu glycoprotein. Nah, ukurannya Dalton size. Nah, jadi dia efek karena ukurannya sangat kecil glycoprotein ini. Jadi kalau di normalnya protein di alam, kita makan ikan, telur, ayam, kenapa nggak memicu respon imun? Kenapa? Karena ukurannya besar. Tapi kalau ukurannya jadi molekular,
ukurannya molekuler itu udah tersetting di tubuh manusia bahwa kalau ada protein ukuran sekecil itu artinya itu patogen. Karena nggak mungkin makanan mengandung protein sekecil itu. Ya. Ya. Jadi memang justru IH itu dibuat malah mimik seperti patogen. Malah aku buat seperti patogen. Tapi bukan the real patogen yang mengandung materi genetik yang bisa replikasi. Yeah. Ini cuma permukaannya patogen yang memicu respon imun di awal. Yang nggak boleh kan kalau patogen beneran kan ada materi genetiknya yang bisa replicate. Maksudnya membelah diri, memperbanyak diri. Kalau IH nggak bisa memperbanyak diri, itu nggak bisa. Tapi yang kita cari itu sebenarnya respon imun di awal. Kenapa? Begitu mucosal immunity-nya itu alert karena kedatangan enemy, dia itu bahkan mensekresikan sitokin untuk alerting sistemik imun respon lainnya di seluruh tubuh. Jadi setiap ada patogen masuk lewat jalur mukosal, karena gerbang yang masuknya patogen dari ke tubuh kita itu kan gerbang mukosal. Ya. Semua yang berlubang kayak mata, telinga, rongga hidung, mulut, anus maupun jalur vaginal, benar kan? Itu jalur mukosal. Makanya mukosal immunity itu yang paling besar jumlahnya dibanding peripheral immunity yang di darah. Darah itu sebetulnya jatuhnya malah steril. Imun sistem ada tapi nggak sebanyak di mukosal. Kenapa? Karena kalau di darah itu sifatnya kalau udah bridge ke dalam, barulah respon imun di darah, di sirkulasi darah itu yang meningkat. Tapi bystander terbanyak itu selalu di jalur mukosal. Dan sesuai jalurnya masing-masing. Dan alerting ini membuat respon imun untuk recheck kembali. Kan kalau kita ada kemasukan dari jalur mukosal manapun, waktu imun kita kayak ketakutan, bukan ketakutan sih sebetulnya, tapi merespon, efek sistemik respon lewat sitokin itu membuat recheck. Jadi tubuh kita ngecek kembali di mana apakah ada patogen yang berhasil masuk di dalam tubuh. Iya. Apakah ada lewat jalur lain misalnya? Nah, cara mengeceknya itu ialah paling basic ialah membedakan mana yang self itu bahasa Inggris. Self itu apa bahasa Indonesia, Mas? Diri sendiri. Mana saya, mana asing, self atau non self. Seluruh tubuh kita bakal dicek semua mana yang self dan non self. Itu efek yang terjadi setelah kita menantang di mukosal. Efek ngecek self dan non self ini membuat tubuh tahu di mana yang sel abnormal, contohnya patogen asing, mana yang sel normal tapi jadi malignan, contohnya sel kanker. Karena sel kanker pun antigen self-nya dia kalau dia menjadi aberran itu maksudnya sel kanker ini berubah menjadi tidak terkontrol, tidak bisa diatur karena dia membelah cepat, dia juga bakal mengalami perubahan antigen. Nah, itu harusnya juga memicu respon imun. Nah, jadi jadi pengecekan self non self dan asing, antigen saya dan antigen asing itu yang akan terjadi setelah IH masuk. Nah, kondisinya Mbak sekarang menggunakan, jadi gini, mau anak kembar sekalipun, terlahir kembar, kayak aku dan kembaranku lah, atau bapak dan ibu, anak dan ibu ataupun anak dan bapak, kalau udah beda hostnya, tetap beda antigenik profilnya, tetap ada penanda bedanya. Itu sebabnya walaupun dari ginjal anak Mbak sendiri, benar ya tadi ya, dari anaknya. Ya, walaupun ginjalnya dari anak Mbak sendiri, tapi antigen profil yang dibawa oleh sel-sel ginjal tersebut di permukaan selnya ditampilkan melalui protein yang disebut namanya multihistocompatibility complex 1, MHC1, itu menampilkan antigen yang identik dengan antigen-antigen di semua sel di tubuh anak Mbak, bukan di tubuh Mbak sendiri.
Itu sebabnya imunologis pasti nyuruh menggunakan imunosupresif. Iya. Tujuannya agar tidak terjadi identifikasi, tidak terjadi rejection terhadap transplant organ ini. Tidak terjadi graft versus host disease namanya. Saat graftingnya, graft dari organnya di-reject oleh hostnya sebagai respon imun. Karena normalnya imun kita tuh harus bisa mereject semua sel yang asing. Mau itu virus, mau itu patogen, mau itu sel kanker. Kanker nggak asing, sel normal tadinya, tapi dia pasti berubah antigennya saat dia menjadi sel kanker. Jadi fungsi sel imun kita ialah mereject benda-benda asing tersebut. Harus dihancurkan. Itu bisa memicu cytotoxic response namanya. T-killer cell bisa lari semua ke lokasi-lokasi yang non-self itu, termasuk natural killer cell-nya. Itu sebabnya kalau seseorang sudah melakukan transplantasi untuk menggantikan fungsi yang sebelumnya rusak, ya kan? Jadi kan fungsinya dibantu, fungsi filtrasinya menggunakan ginjal baru. PR-nya sumur dia harus menggunakan imunosupresan. Satu. Yang kedua, dia harus lebih berusaha menghindari infeksi. Lebih rentan dengan infeksi. Jadi kan kayak serba salah nih. Kalau infeksinya berhasil replikasi dalam dosis besar, artinya kan imun kita kan harus merespon. Tapi kalau imun kita merespon, kita lepas supresannya, kira-kira ginjalnya juga direspon nggak? Iya, jadi di-reject. Pasti. Bisa di-reject. Harus di-reject juga kan, karena fungsi utama imunnya ialah nge-reject musuhnya, infeksinya, tapi dia juga harus, makanya imun kita itu tidak bisa milih. Dia bisa spesifik, tapi kalau saat udah alert, ya kuncinya gini, ada infeksi beneran masuk. Alerting untuk fight back-nya itu efeknya sistemik, alerting seluruh tubuh. Akhirnya akan ketemu juga itu lokasi ginjalnya nantinya. Untuk diserang. Nah, itu dia, makanya Mbak butuh supresan, tapi Mbak harus lebih steril. Menghindari infeksi. Ya, itu udah sektor semua hidup. Tapi jalan yang Mbak tempuh sekarang sudah bagus. Kenapa? Karena walau ya ini kan tadi kan ngomongin IH ya sebagai pemicu respon imun. Mbak nggak butuh itu karena itu takutnya malah memicu respon imun beneran. Dicek malah imunnya dibagusin. Karena kan imunosupresan itu kan menjelekkan imun, membuat imunnya tidak bagus. Tapi IH kebalikannya, dia membuat respon imunnya jadi cepat. Kan kontradiksi kan? Itu sebabnya waktu Mbak Japri, aku bilang semuanya diikuti di protokol kecuali IH. Itu nggak boleh. Kalau yang lain, kalau ada orang sel kanker, kalau dia ada masalah autoimmunity, imunnya overreaktif, nggak ada masalah. Di alerting untuk di reset lagi supaya T-regnya keluar, supaya calm down. Jadi kalau orang ada autoimmunity, bukan ada sel asing ya, tapi sel imunnya dia overreaktif, malah targeting organnya sendiri, sel-selnya sendiri malah diserang. IH tidak menyebabkan itu makin diserang, enggak. Justru dia malah meriset kembali respon imunnya agar tidak over. Enggak ada masalah kalau di situ. Atau yang memang udah jelas, yang imunodefisien atau imun responnya rendah, infeksi dibiarkan masuk, sel kanker dibiarkan muncul, nggak diserang, ya itu jelas. Responnya jelas IH kayak gitu. Tapi kalau yang autoimmunity, orang sering mikir, itu kan respon imunnya kayak lupus, SLE, atau berbagai macam autoimmunity lainnya, itu autoreaktivitas itu, tapi bukan terhadap non-self. Autoreaktivitas terhadap self antigen, justru itu harus di reset, di alerting supaya dia bisa ngeriset, bisa menseleksi mana sel imun yang sel imunnya itu malah aberran. Aberran itu artinya sel imunnya tidak terkontrol. Itu justru malah bisa. Tapi untuk grafting, maksudnya penggunaan organ asing itu nggak bisa. Jadi bedanya kasusnya sama cancer dan autoimun yang dua sisi yang berbeda, yang satu imun responnya rendah,
dan satu imun responnya ketinggian, dia nggak ada masalah. Tapi kalau jelas itu ada grafting di dalam tubuhnya, itu pasti kena. Nah itu dia, aku nggak mau bagusin imun Mbak, tapi langkah yang Mbak ambil dengan mengambil KS sudah benar. Kenapa? Oke, imun Mbak down, tapi ada catatannya, ingat, untuk mengizinkan patogen tumbuh, mengizinkan sel malignan tumbuh, tahu nggak metabolik profilnya, Oh ya, dia sumber metabolik yang dicari di darah itu apa? glukose. Glukos. Jadi kemenangan Mbak untuk menjaga, ya ikhtiarnya ialah tetap harus secara prokes ataupun lebih higienis lah, Mbak, lebih Oh, bersih-bersih, maksudnya orang lain kotor-kotoran, Mbak lebih kontrol agar tidak ada infeksi. Itu kan cara gaya hidupnya lebih bersih-bersih karena dalam kondisi pakai imunosupresan. Tapi yang terpenting dengan mengatur pola hidup, bukan hanya pola makan ya. Intinya berusaha mengatur glikemia 24 jam. Ngerti glikemia enggak? Gula darah selama 24 jam, bukan hanya mengatur gula darah setelah makan. iya. Tapi juga maunya terbangun dengan gula darah tidak tinggi. Berarti kan 24-hour glikemia, bukan postprandial glikemia saja, betul nggak? Iya. Nah, jadi pola makan yang Mbak pilih sekarang ini membantu menjaga postprandial hiperglikemia, postprandial glikemianya sudah pasti terjaga. Asal nggak makan karbo, nggak mungkin postprandialnya lompat. Itu dijamin. Itu baru satu, ya kan? Tapi yang terpenting ialah bagaimana mengharmoniskan 5 pilar agar 24 jam glikemianya terkontrol. Artinya kalau aku udah nggak makan karbo, gula darahku mungkin nggak naik. Mungkin. Sangat mungkin. Coba aja yang paling mudah, paling gampang itu tidur sulit. Tidur cuma 2-3 jam. Gula darah saya hari ini bagus, tapi nanti malam saya mau sengaja tes begadang hanya tidur sejam 2 jam. Cek lagi gula darah puasa saya, naik nggak? Naik. Atau saya tiba-tiba saya mau ngetes, saya stres, saya banyak pikiran, saya cari masalah, saya kesel, saya marah. Naik nggak gula darahnya? Naik. Yang bilang glikemia itu dikontrol oleh makanan itu siapa? Nggak ada. Itulah sebabnya KF itu ikhtiar menjaga glikemia, tapi nggak cuma lewat makanan. Kenapa? Karena kita nggak menghabiskan waktu kita di jendela makan terus. Ya kan? Gimana justru malah 24 jam kita glikemia bagus terus? HbA1c itu kan bukan cuma glikemia postprandial yang mengakibatkan HbA1c sekian. Kan rata-rata 24 jam selama 3 bulan yang menentukan hasil HbA1c-nya, betul nggak? Iya, betul. Berarti ikhtiarnya betul cuma dengan makanan. Nggak mungkin dong? Iya dong? Iya. Nah, itu dia. Makanya kita butuh 5 pilar itu untuk berikhtiar lebih baik mengontrol glikemia. Dan kalau Mbak berhasil mengontrol glikemia, menjaga gula darah Mbak rata-rata minimal di bawah 100 lah. Ya insya Allah sih pengennya di bawah 80 ya. Minimal di bawah 100. Tapi optimal di bawah 80. Insya Allah. Ya, insya Allah ya. Mbak, kalaupun kemasukan patogen, apapun itu, mudah-mudahan nggak cepet replikasinya. Kenapa? Glukosanya. Karena kebutuhan glukosanya terbatas. Mbak nggak rentan infeksi. Tapi memang sih tetap harus, bukannya aku suruh nyobain ya. Karena kan imun respon tetap sebetulnya dibutuhkan. Ya mungkin kalau Mbak mungkin lebih, kalau terinfeksi mungkin lebih banyak butuh bantuan eksternal. Karena lagi di drop-in sistem imunnya tentaranya, ya pasti kalau masuk ke infeksi pasti antibiotik lah, antiviral lah, mereka yang kerja. Mbak nggak bisa mengandalkan imun sendiri. Karena imun Mbak sendiri kalau diaktifkan kembali pasti reject. Itu yang nggak boleh. Iya. Nah, jadi pakemnya di situ ya. Nah, ini boleh nggak aku lanjutin lagi? Ya. Anggung, tadi kan sudah sempat nanya. Nah, kalau saranku nih, kalau saranku
eh, aku nggak mau ngomong makanan dulu, itu nasihatnya nanti aja terakhir. aku aku tuh lebih suka gini, aku lebih suka siapa yang aku mau jelasin mengenai KF itu, aku mau jelasin why-nya dulu. Why itu lebih penting. How to itu mudah, how to do it gitu loh. Karena kalau kita udah dapat why-nya dari apa yang kita lakukan, how to-nya itu kita punya punya rasa untuk self learning. Makanya aku juga pesanku ini juga berlaku untuk semua penonton dan nantinya YouTube ini ditonton oleh para warrior dan newbie. Misalnya bagaimana kita cara mengajarkan newbie? Kasih pancingnya, beri why-nya. Agar nantinya mereka self learning untuk how to-nya. Kalau dari awal mereka nggak mau tahu why-nya atau nggak ngerti why-nya, mereka cuma pengen dapat result, akhirnya apa? Yang ditanya ke senior-seniornya ataupun aku ialah how. Ini boleh nggak, Mas? Makan ini boleh nggak? Itu boleh nggak makan? Kebanyakan nanti malah mentok di makanan. How to aja yang tanya-tanya. Dan itu malah sering banyak mistake-nya, karena dia nggak pernah mau self-learning. Tapi kalau seorang sudah tahu why-nya dia ketosis, tujuannya untuk dia kebaikannya apa, dan tahu apa yang dijaga, ya, kalau udah pakem, berarti aku harus self-learning supaya aku tetap bisa mempertahankan ketosisku. Kalau di Mbak Truli, kenapa aku mau ketosis? Karena dengan ketosis, aku bisa memiliki gula darah rendah tanpa, bukan hipoglikemia namanya, neuroglikopenia. Jadi gejala-gejala yang Mbak sebutkan tadi itu yang Mbak bilang, saya gejala hipoglikemia itu bukan gejala, itu cuma status gula darah, bukan gejala. Yang terjadi gejala kenapa butuh teh manis dan sirup itu ialah neuroglikopenia. Neuronya, cerebralnya kehilangan energi, sehingga memberikan efek sistemik melalui sistem sarafnya tercermin dari keringat dingin, mual, gemeter, keliengan, mau jatuh, itu semua di sini. Bukan kekurangan gula di otot, di jantung, di liver, nggak ada itu semua organ kekurangan gula. Kalau terjadi kekurangan gula, selalu di sini dulu. Jadi pada saat seorang gula darahnya turun, bukan sistemik organ yang kena. This is the real issue of low glucose di zaman modern. Real isunya di sini. Cerminannya bukannya usus saya kekurangan gula nih, Mas. Saya sampai kerucuk-kerucuk nih, asam lambungnya pada keluar semua. Bukan. Itu karena tembakan saraf stresnya ke pencernaan akibat ininya stres. Terjadi energetic stress di otak. Ujung-ujungnya mau ujung jari kebas, kesemutan, mau kedinginan kayak mau pencernaannya bermasalah, itu cuman post neuroglikopenia, post gangguan energetik di otak itu toh. Jadi yang membuat Mbak tidak mengalami hal-hal itu lagi ialah something membuat energi di otak selalu konstan walau gula darahnya menurun. Apakah itu? Bisa jawab nggak? Apakah itu kalau ini gulanya turun tapi kok ini nggak apa-apa di sini? Artinya dia pakai apa? Keton. Exactly. Kalau keton asalnya dari mana? Dari lemak. Nah, kalau dari lemak, kalau lagi puasa nggak makan, lemaknya dari mana? Dari hati. Hah? Lemak dari hati. Lemak dari gudang. Lemaknya ada di mana? Yang kalau kita nggak makan, kita ngambil lemak dari mana? Dari otot-otot, ya. Iya, dari bawah kulit. Coba deh cubitin kulit-kulitnya sekitar tubuhnya. Tebel-tebel, kenyal-kenyal. Itu jaringan adipose tisu namanya. Kalau apa tadi patologi anatomi ya? Ya. Ya. Nah, kalau patologi anatomi, kalau lihat jaringan di bawah subcutaneous fat itu yang gaji, kita anatominya sapi, di balik kulitnya banyak gajinya. Nah, itulah fat adipose. Itulah gudang kita sebenarnya.
Kalau kita memasukkan energi berlebihan ke tubuh, sumber energi berlebihan ke tubuh, sumber substrat berlebih ke tubuh, dan tubuh tidak pakai, disimpannya dalam bentuk apa? Disimpan di fat bukan? Disimpan di bawah kulit bukan? Iya dong. Nah, itulah tangki bensin manusia yang bisa diisi sampai sebesar apapun. Klimaksnya nggak tahu deh. Ada orang bisa sampai 500 kilo loh. Artinya tangki bensinnya keberatan sampai 500 kilo. Ada yang baru 100 kilo aja udah nggak bisa ngisi lagi. Akhirnya malah diabetes yang muncul. Karena kemampuan menyembunyikan energi berlebih ke dalam tangki bensinnya kapasitasnya cuma sampai dia beratnya sampai 120 kilo, udah nggak bisa mau nerima. Akhirnya dibiarkan di darah beredarnya kelebihan energi ini, substratnya, akhirnya dia mengalami diabetes atau penyakit lainnya. Jadi orang masih bisa makan karbo sebanyak-banyaknya, all you can eat, tapi belum ada gangguan gula darah kalau tangki bensinnya masih mampu berkembang terus, menyimpan terus. Setiap orang beda-beda. Ada sampai 120 kilo gula darah masih normal, 140 kilo gula darah masih normal, ada. Artinya dia akhirnya belum resist tangki bensinnya. Itu kuncinya. Jadi kenapa Mbak mengalami perubahan kok saya gula darahnya di bawah 100, nggak mengalami neuroglikopenia lagi? Karena apa? Karena keton asalnya dari lemak asalnya dari tangki bensin yang ada di balik subcutaneous di seluruh tubuh kita, di balik kulit. Itu cadangan kita. Itu di jendela puasa. Kalau di jendela makan, lemaknya dari mana? Dari makanan. Ya. Kalau misalnya lemak dari makanan kurang, ngambil dari mana? Dari mana ya? Ya tetap dari badan kan? Iya dong? Ya. Ya. Bagaimanapun masternya ialah tangki bensin. Jadi kalau kita jadi fat burning mode, jadi ketosis itu sama aja merubah tubuh kita jadi mesin pembakar lemak. Basicnya mesin pembakar lemak, starter awalnya ialah tangki bensin. Bedanya pengambilan dari tangki bensin bisa menurun atau di stop kalau udah tercukupi dari makanan. Betul nggak? Karena kebutuhan energetiknya kan konstan. Misalnya 2000 kalori. Iya. Kalau dulu Mbak 2000 kalori, sebagian besar 1.500 kalorinya itu dari karbo yang jadi gula karena kebutuhan di otak. Kalau sekarang misalnya kebutuhan kalori sehari tetap 2000 kalori, 2000 kalorinya itu semua dari mana? Dari hewan. Dari lemak kan? Lemak, iya. Ya kan? Cuma bedanya pas belum makan lemak dari badan, pas sudah makan lemak dari makanan. Ya. Ya kan tubuh kita bisa switching. Kalau lemak dari makanan lebih banyak, ya di stop yang dari badan, yang dari tangki bensin kan gitu. Kan tinggal switching aja. Yang penting 2000 kalori kebutuhannya selalu dari lemak. Iya. Ya kan? Bedanya kalau untuk otak, lemaknya dirubah dulu menjadi keton. Yang lainnya di luar otak bisa langsung pakai lemak itu sendiri. Karena nggak ada hambatan di blood-brain barrier. Itu mudahnya ketosis. Mudah sekali kok. Iya. Fat burning mode. Kebutuhan kalori kita semua dipenuhi oleh lemak. Selesai. Lemak dari badan maupun dari makanan. Selesai. Tidak ada keharusan untuk menggunakan gula lagi. Iya. Kebutuhan gula sudah tercukupi oleh gluconeogenesis di liver. Makanya gula darah nggak bisa nol. Kalau ada butuh gula, harus demand driven. Ya, kita lari, gula kita ikut naik. Yang buatin liver. Ya, recycle terus, Gulanya nggak kemana-mana. Habis gulanya dipakai karena lagi lari, karena lari itu menggunakan anaerobik, gulanya nggak dihabisin. Jadi CO2 dan nggak dihabisin total menjadi H2O dan CO2. Tidak menjadi air dan karbon dioksida. Tapi cuma dipakai sebagian aja menjadi laktat lagi. Kalau jadi laktat ya bisa dirubah lagi jadi gula. Kan nggak dihabisin semua, karbonnya dibuang semua jadi CO2 maupun H2O. Beda kalau
respirasi dengan O2, oksigennya ada, santai. Kalau kita udah nggak lari, ya pakai lemak lagi, karena bakar lemak harus pakai oksigen. Nah, lemaknya dibakar tuntas, hasilnya CO2 dan H2O. Tapi kalau gula, aku nggak makan gula, tapi kan tubuhku butuh gula. Ya betul, lari aja, kan tubuh kamu butuh gula. Iya. Terus gulanya dari mana, Mas? Dari liver. Gulanya habis nggak? Enggak, muter-muter aja. Liver buat gula, dipakai oleh skeletal muscle yang lagi lari, hasilnya laktat, bukan CO2 dan H2O. Laktatnya kembali ke liver, dirubah jadi gula lagi. Substratnya itu aja muter. Nah, tapi untuk merubah laktat kembali menjadi gula, berarti kan harusnya ada investasi energi, Mas, ATP. Bebannya siapa yang ngebiayain itu merubah laktat kembali jadi gula? Ya lemak juga. Itulah mesin pembakar lemak. Untuk nge-recycle gula, laktat gula lagi pun, gluconeogenesis pun juga dibiayain sama lemak. Lemaknya sendiri pun dipakai. Jadi untuk merubah laktat menjadi gula kembali, butuh ATP. 6 ATP malah. ATP. Gluconeogenesis itu ialah proses yang sangat butuh energi besar. Tapi no worries, energi besarnya dari mana? Dari lemak. Lemaknya dibakar sempurna jadi CO2 dan H2O, ATP yang dihasilkan, bantu biayain pembuatan pengolahan laktat menjadi gula. Selesai. Gula dipakai, jadi laktat lagi, kan anaerobik. Stop pakai gula, ototnya kembali pakai lemak. Selesai kan? Ayo, mudah nggak? Iya. Mesin pembakar lemak di Enlight oleh seorang engineer. Tapi itu fisiologi, Mbak. Jadi kalau apa namanya tubuh, kalau Mbak bisa menjaga bahwa gula hanya buatan liver, bukan ada tambahan dari makanan, PR Mbak lebih mudah. Artinya Mbak cuma menjaga supaya liver nggak buat gula ketinggian. Betul nggak? Ya. Iya kan? Ya. Harusnya kalau nggak ada demand, tidak ada permintaan. Kalau ada Mbak lari kan Mbak memberikan demand ke liver. Betul dong? Ya. Agar liver mempercepat pembuatan gula. Ya. Walaupun gulanya menjadi laktat lagi, di turnover terus. Untuk gula yang dibutuhkan ini untuk sesuai demand driven, sesuai demand dari skeletal muscle yang lagi dipakai buat lari. Betul nggak? Nah, kalau Mbak nggak lari, gulanya turun lagi dong. Kira harusnya turun lagi. Tapi Mas, misalnya lah tanya, tapi Mas saya bangun pagi kan nggak habis lari, baru bangun pagi, belum ngapa-ngapain masih istirahat. Kok gula darah puasanya tinggi? Ya kan? Ya dong. Berarti padahal saya nggak makan karbo loh. Ya nggak peduli makan karbo apa nggak ada pengaruhnya kalau gula darah puasa. Gula darah puasa kalau udah nggak makan karbo artinya murni buatan liver, gluconeogenesis. Kalau gula darah puasanya orang makan karbo itu kombinasi masih dari glycogenolisis, cadangan glikogen yang masih keluar di pagi hari ditambah gluconeogenesis. 2. Itu hasilnya ialah gula darah puasa orang makan karbo. Kalau gula darah puasanya orang yang nggak makan karbo, glikogen di liver udah kosong. Makanya ada ketogenesis, alias lemak berubah jadi keton dengan syarat ketogenesis ialah glikogen di liver dikosongin dulu. Sehingga gula yang keluar dari liver itu selalu murni buatan liver. Sesuai permintaan. Gitu doang. Nah, makanya kalau mau punya gula darah bagus, harus tahu kenapa ya kok liver saya buat gula banyak-banyak, saya minta apa ya, padahal saya nggak lari, saya nggak olahraga, tapi ini kok tinggi ya buatnya. Aku jelaskan mundur bagaimana cara orang lari bisa menciptakan demand ke liver. Ini penting nih kita belajar why. Kalau kita udah paham why-nya, how to-nya itu belakangan deh, gampang. Kalau kita lari, artinya kita harus bisa menyuplai energi cepat ke skeletal muscle. Efeknya ialah apa? Sistem saraf simpatetik atau sistem saraf yang mengatur stres di tubuh meningkat volumenya.
kortisolnya. Kalau volume dari sistem saraf stres tembakannya meningkat semua secara sistemik, sistem saraf simpatetik ini bertugas menyuplai bensinnya. Jadi begitu aku ngegas, naikin volume stres karena aku lari, aku ngegas, semakin cepat larinya, gasnya semakin kencang menekannya. Betul nggak? Anggap aja mobil, betul nggak? Nah, berarti kan demand-nya proporsional atau relatif terhadap sistem stres atau saraf simpatetik. Semakin tinggi demand, semakin tinggi saraf simpatetik. Proporsional nggak peningkatannya? Aktivitas saraf simpatetik, tembakan saraf simpatetik, norepinefrin, dan permintaan kita lari makin kencang. Linear kan? Makin kita larinya makin kencang, tembakan juga harus makin kencang. Artinya aktivitas saraf simpatetik harus ikut meningkat. Karena harus keep up dengan demand. Apa yang terjadi saat saraf simpatetik ini meningkat? Dia bakal nembak ke tangki bensin untuk ngirim bensin. Anggap aja kalau kita ngegas, pompa bensin di tangki bensin, muternya kencang, nyedot bensin lebih cepat ke depan, ke mesin depan. Nah, bedanya ini saraf simpatetik yang kita lagi gas, dia nembaknya ke sel-sel lemak di bawah kulit kita, di pipi perut paha. Ditembakin supaya apa? Supaya lemaknya pada keluar, terjadi lipolisis. Fatty acid-nya pada keluar. Nah, fatty acid yang pada keluar ini tetap dipakai oleh sel-sel yang masih ada oksigennya, tapi skeletal muscle jelas dong, nggak ada oksigennya, rendah sekali karena dia lagi kontraksi semua. Berarti fatty acid yang dilepas fatty acid yang dilepas dari sel lemak nggak terlalu berfungsi dong di otot yang sedang kontraksi cepat karena larinya makin kencang. Nah, jangan salah. Untuk lipolisis terjadi, itu ialah di sel-sel lemak kita memecah yang namanya, jadi gini, pipi perut paha kita itu gaji-gaji di tubuh kita itu disebutin namanya trigliserid. Ya. Namanya trigliserid. Nah, trigliserid ini kalau mau dilepas menjadi bahan baku energi, dia bakal dipecah oleh HSL, hormon sensitif lipas, ataupun adipose trigliserid lipas, menjadi fatty acid dan gliserol. Nah, fatty acid dan gliserol, jadi kalau kita lepas lemak, ditembak sama sistem saraf, itu yang keluar 2. Fatty acid, 3 fatty acid, dan 1 gliserol per molekul lemak yang dipecah. Yang memerintahkan pemecahannya siapa? Yang kenapa hormon-hormon, kenapa enzim-enzim tadi bekerja motongin lemak? Karena dia diperintah oleh jalur signaling yang diaktifkan oleh sistem saraf simpatetik yang nembakin norepinefrin langsung ke beta adrenergic receptor di permukaan sel lemak. Potong, lepas semua, keluar dari sel lemak, fatty acid dan gliserol. Jadi kebutuhan gula yang harus disiapkan liver juga didapat dari gliserol. Jadi gliserol yang dilepas, gliserol yang tersimpan di trigliserid pada pipi perut paha kita ini, itulah sumbernya gula. Karena gliserol masuk ke jalur gluconeogenesis. Dikasih bahan baku untuk buat gula. Tapi ingat, fatty acidnya kan nggak bisa kepake di otot. Memang nggak dipakai buat di otot fatty acidnya. Tapi fatty acidnya dipakai di liver untuk ngebiayain merubah gula yang tadi dari gliserol ke liver. Kan gliserol ke liver gluconeogenesis jadi gula. Gulanya dipakai otot, kondisi anaerobik, oksigen rendah, menghasilkan laktat. Laktatnya kan harus diubah lagi jadi gula. Karena nggak harus pakai substrat baru terus kan buat gula. Cuman tinggal recycle doang. Nah, untuk merubah laktat menjadi gula lagi, kan butuh biaya. Duitnya siapa yang bayarin? 6 ATP loh. Itulah fungsi dari fatty acid, salah satunya yang dilepas ialah untuk membiayai produksi gula. Merubah laktat menjadi gula di liver, dibayar ATP. Kalau gliserol menjadi gula, ATP-nya nggak pakai. Karena gliserol untuk menjadi glukosa tidak butuh investasi ATP. Tapi yang butuh investasi itu kalau gulanya tuh masuknya dari mitokondria. Kalau bahan baku gulanya masuk dari mitokondria. Contohnya laktat, mesti dirubah jadi pirufat dulu. Pirufat langsung menjadi oksaloasetat. Oksaloasetat dibuang lagi keluar dari mitokondria untuk menjadi fosfoenol pirufat. Baru ke jalur gluconeogenesis menjadi gula kembali. Nah,
proses perubahan lewat mitokondria itu yang butuh ATP. Siapa yang bayarin? Beta oksidasi lemak. Lemak dari mana? Ya dari lipolisis yang ditembakin sistem saraf simpatetik. Kebayang nggak? Nah, jadi itulah. Oh, jadi kalau kembali ke belakang lagi, berarti liver buat gula, kalau kita lari, diminta oleh lari, demand driven by running, cara kerjanya ialah melalui sistem saraf simpatetik yang menembak tangki bensin atau lemak, dan juga saraf simpatetik ini juga menembak ke liver. Belum ditambah oleh apa? Saraf simpatetik sumbernya di otak, dihasilkan oleh paraventricular nucleus, nggak usah dihafalin. PVN ini juga bakal mengaktifkan jalur HPA axis, hipotalamus pituitary adrenal axis. Artinya apa? Bakal mensekresikan juga melalui jalur hormonal, ACTH sampai ke adrenal, akhirnya membuat kortisol. Cara endokrinologi, cara kortisol, ada kronikologi, bukan tadi kan sistem saraf. Secara endokrinologi itu juga memodulasi liver untuk buat gula. Jadi simpatetik dan akhirnya ditambah oleh kortisol sebagai hasil demand-nya. Dua-duanya inilah penyebab liver buat gula. Tapi inilah penyebabnya yang membuat gula produksi tinggi. Sepakat? Sepakat ya? Ini karena lari. Nah, pertanyaannya, saya bangun pagi nggak lari mas, kok gula darah saya tinggi? Makan karbo nggak? Enggak. Berarti itu gula darah yang kamu cek di pagi hari itu bukan dari glycogen liver dong. Dilupakanlah karbo. Berarti itu full gluconeogenesis liver buat gula. Ingat nggak kalau kamu lari, kamu sekarang nggak lari, tapi ingat nggak kalau kamu lari yang memodulasi apa? Simpatetik dan kortisol. Nah, kenapa kamu terbangun dengan simpatetik yang tinggi dan kortisol tinggi? Itu why-nya. Paham nggak sekarang? Aku mau ngajarin engineering nih, karena kalau kita udah tahu engineering tubuh kita bisa problem solving, bisa troubleshooting, cari letak akar masalahnya di mana. Kenapa saya terbangun dengan demand gula besar yang otomatis menggunakan simpatetik dan kortisol? Why? Mungkin kurang tidur. Salah satunya. Kurang tidur. Yang kedua, stres. Ya, betul kan? Betul nggak? Iya, tadi malam saya bangun, memang tadi pagi saya bangun gula darah saya 162. Terus saya ingat-ingat, oh sebelum tidur saya marah-marah memang. Jadi stres, terus tidurnya kurang, jadi naik 162. Kaget saya, kok saya nggak makan karbo kok? Oh ada. Kenapa aku bilang pintar? Karena sudah mulai tahu why-nya, sehingga tahu cara menganalisa ke belakang 24 jam sebelum ujuk-ujuk makanan. Ini artinya sudah pintar. Ini yang aku mau tuh seperti ini. Harapanku mengajarkan para warrior, newbie maupun senior mengenai why itu pentingnya ini. Kenapa? Dengan kita tahu ilmu, kita tahu why-nya, kita bisa self-analyzing. Sehingga kita bisa memperbaiki how to-nya. Benar nggak? Yeah. How to itu mudah. Dan how to itu jangan mentok di makanan. Jangan how to eat. What to eat, nggak selesai nanti. Ini aku makanan aku jelaskan nanti nasihatnya paling akhir. Nanti yang Havermut aku nanti nasihatnya paling akhir. Aku nggak mau ngomong itu dulu. Aku mau dapat Mbak Truli sendiri. Maunya keputusan itu ada di Mbak. Iya. Aku nggak mau memberi jadi gitu. Nggak boleh makan itu, nggak boleh. Orang tuh kalau dilarang kadang-kadang malah ngeyel. Betul nggak? Orang kalau dilarang, anak kecil kalau dilarang malah dilakuin nggak kadang-kadang? Iya dong. Nah, makanya aku tuh nggak mau ngelarang, aku nggak pernah ngelarang-larang. Tapi aku jelaskan why-nya, ya decide sendiri kamu mau seperti apa. Itulah cara aku menjelaskan. Makanya aku udah bilang, di TFA kemarin juga aku challenge, cari semua grup-grup keto lain yang cara jelasinnya seperti aku. Dijamin nggak ada, karena aku nggak pernah langsung ngomong makanan.
Aku selalu berusaha membuat orang-orang tahu why-nya kamu ketosis. Apa yang kamu dapatkan kalau kamu ketosis, keuntungannya apa? Dan bagaimana cara menggunakan fisiologi ketosis ini agar mudah, agar tidak salah menggunakan fisiologi. Aku maunya mereka tuh dapat why dulu. How to-nya sambil jalan bisa belajar. Gampang, malah akhirnya kalau udah ada niat belajar, mudah untuk melakukan how to-nya. Udah tinggal play it by ear, itu udah pasti karbo. Ini udah waktunya tidur. Decide-nya udah sendiri. Gak usah, ayo tidur. Ayo, jangan tahu ngajarin itu. Repot amat. How to-nya harus tahu, pas lagi marah-marah nih misalnya. Kalau aku marah-marah, aku kesel terus. Oh iya ya, berarti aku malah membuat gula aku nanti jadi tinggi ya. Coba cek, iya lo bener. Berarti aku harus menenangkan diri, jangan marah lagi. Aku sholat deh. Sholat kan seperti meditasi kan, relaksasi kan, tenang. Gula darah turun lagi. Kan decide sendiri. Tahu kapan harus stop. Kenapa? Tahu konsekuensinya. Kok bisa tahu konsekuensinya? Diajarin Mas Tio. Konsekuensinya ialah kalau kamu melakukan ini, secara fisiologi yang terjadi ialah ini. Jadi aku cuman mau bantu melihat skematik cara kerja buku panduan mobil-mobil kita masing-masing. Ini mobil, tubuh kita tuh mobil kita sendiri, kita nyetir sendiri. Kita yang decide mau nyetir ke arah mana. Nah, itu yang mau aku ajarin hari ini. Mau nggak? Mau nggak diajarin seperti itu? Mau. Ya kan? Apa cuman mau dikasih tahu, nih isi bensinnya ini nih ya, bensin lain nggak boleh ya? Apa cuma itu doang? Enggak. Nah, oke. Jadi Mbak udah benar tadi. Kok saya marah-marah sebelum tidur dan mungkin tidurnya pun jadi nggak pulas, tiba-tiba gula darah 160. Udah nggak ingat mengenai es krim lagi kan dan Havermut? Udah nggak ingat kan? Lebih spesifik. Mungkin kalau makan es krim dan Havermut, postprandialnya nggak naik, postprandialnya gulanya naik. Tapi kan nggak terus-terusan, pasti turun. Masalahnya sekarang kan gula darah puasanya yang naik, yang pure gluconeogenesis. Kalau pure gluconeogenesis di liver, kenapa ya simpatetikku dan kortisolku tinggi? Itu kan the real isunya. Itu yang kita mesti tahu. Apa ya dalam 24 jam yang menyebabkan ini naik? Ternyata bukan makanan. Ternyata yang paling dekat dengan gula darah puasa ialah tidur, kualitas tidur. Yang paling dekat lagi ialah relaksasi sebelum tidur. Iya. Nah, jadi kuncinya kenapa aku bilang flow-nya 24 jam itu kita harus menselaraskan ialah apa? Kalau kita terbangun di kondisi tidur enak, trust me deh. Sorry sebentar Mas Budi, ini kayaknya ada project atau apa. Siap Mas. Widi, ada orang di depan Wid. Sorry interupsi. Tadi sampai di mana Mas? Ngajarin kendalikan itu kortisol. Nah, iya. Oke. Pokoknya kita selalu tahu urusan glikemia. Pokoknya selama kita KF, selama aku udah nggak makan karbo, urusan glikemia itu selalu pure liver yang buat. Kalau udah tahu pure liver yang buat, kita cuma tinggal tahu kabelnya apa nih yang mengaktifkan liver buat gula. Gluconeogenesis, jalurnya, prosesnya. Tapi starternya ialah secara hormonal, endokrinologi ialah kortikoid, ya, kortisol. Ya. Dan juga yang berikutnya ialah saraf simpatetik. Ini yang harus dikontrol. Apalagi nih, oh ya baru ingat. Aku nggak tahu sih, sebetulnya aku nggak paham farmasi sih, tapi kemungkinan besar supresan yang Mbak pakai, Mbak Truli, tipenya juga steroid bukan? Sorry. Ada yang steroid. Ada yang prednison. Ada 3 macam. Ya, aku nggak tahu, tapi aku nggak mau bicara obat karena aku nggak kompeten. Tapi namanya steroid itu disebut juga mimik meniru glukokortikoid. Dia meninggikan glukosa. Ya, jadi itu
Farmasi menciptakan mimetik yang mirip dengan kortisol itu sendiri. Makanya dengan Mbak minum itu, ya ini aku nggak, ini bukan saran medis ya, aku cuma menjelaskan fisiologi ya, aku nggak melarang pakai itu, tapi aku menjelaskan fungsi kortikoid ialah glukokortikoid ialah sama seperti kortisol, memodulasi gluconeogenesis. Disinilah Mbak lebih penting menjaga faktor stresnya dibanding orang lain. Kalau orang lain yang tidak punya transplant organ, tidak harus minum kortikoid sebagai supresan, harusnya mereka lebih mudah mengontrol glikemia. Kenapa? Benar nggak? Karena mereka tinggal ngontrol ya, nggak gini loh. Jadi gini, Mbak udah ngontrol aja, tetap ada modulasi dari kortikoidnya untuk gluconeogenesisnya. Apalagi kalau simpatetik Mbak dan kortisol Mbak ikut tinggi karena Mbak nggak bisa ngontrol gaya hidupnya. Jadi lebih tinggi nggak? Betul nggak? Betul nggak? Ya, suara masuk Mas, tenang aja. Nggak, Mbak Truli? Bentar. Oh, ketekan ini Mbak Truli. Sebentar. Monggo Mbak, silakan. Halo Mbak Truli? Maksudnya, ya. Udah, nah jelas. Nah. Yang tidak minum steroid, jelas kontrol mereka pasti bakal kontrol pola hidup mereka bakal menghasilkan gula darah yang pasti jauh lebih mudah, lebih rendah dibanding Mbak, betul nggak? Ya, karena betul. Mbak udah mengontrol pun masih ada modulasi dari steroid. Ya. Liver buat gula lebih tinggi. Apalagi kalau Mbak nggak bisa mengontrol. Jadi kalau Mbak mau di bawah 100, insya Allah di bawah 80, tapi tetap termodulasi oleh steroid karena Mbak nggak bisa copot, berarti Mbak harus lebih maksimal kontrol di pola hidupnya nggak? Harus. Yes. Steroid yang secara mimetik yang dari mulut diminum itu udah pasti modulasi gula. Iya. Berarti ikhtiar Mbak ialah why-nya Mbak harus tahu. Berarti saya harus lebih dibanding orang lain pun saya harus lebih sabar contohnya agar simpatetik dan kortisolnya tidak naik. Betul nggak bohong? Iya, benar. Nah, tidur harus lebih bagus dibanding orang lain. Itu pun belum tentu aku bisa seperti orang lain gula darahnya. Kenapa? Aku masih termodulasi oleh steroid yang seumur hidup. Suppressor. Nah, justru ini harus jadi kayak apa ya? Kayak apa Mas namanya? Tendangan apa namanya? Dorongan, motivasi. Dorongan, drive. Bahwa dengan ginjal baru yang menolong saya sehingga saya bisa berfungsi lagi, memfiltrasi semua racun untuk keluar mudah dari tubuh. Ya. Tapi saya punya PR. Untuk menjaga ginjal saya tidak cepat rusak lagi, gula darah saya harus tidak tinggi lagi. Itu kan PR dari dokter-dokter yang pernah bilang Mbak, nih udah beres ginjalnya, tapi PR Mbak ialah DM. Tapi ilmu DM yang aku ajarin sekarang jauh lebih tinggi. Jauh lebih membuat Mbak paham. Ternyata kunci itu di pola hidup. DM bulan. Sumber gulanya dari makan karbo. Selesai. Perlu menjaga tidur lalu tepat waktu. Habis Isya tidur. Kalau bisa aku selalu dapat 8 jam sempurna. Terbangun 1-2 kali aja, jangan keseringan. Dan kalau kebangun harus mudah tidur lagi. Kenapa? Aku maunya stresku rendah di pagi hari. Itu pun juga tetap ada kena efek steroid. Jadi gulanya nggak bisa turun banget. Nah, itu satu. Tapi kalau Mbak udah bisa fasting, misalnya mulai pelan-pelan, ya karena di bawah atas 65 sebetulnya di awal tidak tambah fasting, tapi kalau bisa nanti setelah fit mulai menggeser jadi ramalan mulai ke jam 10, akhirnya nanti ke jam 12. Nanti kalau udah misalnya nanti nggak harus sekarang ya, nanti ya. Nanti kalau udah bisa mengontrol itu, udah merasa fit, tidur saya malam bagus, saya mau olahraga. Mulai menambahkan olahraga.
Kalau bangunnya enak di pagi hari, puasa dan olahraga itu sangat mudah karena bawaannya pengen bergerak. Enteng soalnya badannya. Dan harusnya moodnya juga membaik, Mbak. Aku nggak tahu Mbak udah ngerasakan belum? Sejak ketosis ini moodnya jadi bagus nggak? Moodnya dibanding sebelum ketosis. Kalau tadi malam marah-marah, mungkin karena sering marah-marah, tapi harusnya ada pengurangan nggak setelah ketosis ini? Iya, kayaknya lebih enak. Lebih gampang ngatur mood kan? Saya maksimal tidurnya itu 5 jam, Mas Tio, nggak bisa lagi lewat. Karena saya mulai tidur misalnya jam 11. Ya, itu yang harus dirubah. Iya, karena saya suntik lantus harus jam 10. Lantus itu untuk mencegah gula yang dihasilkan oleh liver. Dia tahu gluconeogenesis? Ya, jadi saya harus tunggu selalu jam 10. Jadi terus warawiri, akhirnya jam 11 baru mulai. Mbak, percaya nggak Mbak? Insya Allah ya, sabar ya. Itu lepas semua, mulai dari yang sebelum makan sampai lantus, lepas semua nantinya. Jadi Mbak nggak usah takut. Nah, saranku Mbak mulai depreskripsi, tapi bener-bener Mbak tahu why-nya. Saya pengen, kalau Mbak pengen cepet-cepet nggak terbentur dengan jadwal supaya bisa tidur cepet, nggak tergantung harus menyuntik lantus jam berapa tadi, jam 10, malah jadi tidurnya malah kurang. Gimana saya bisa lepas ini total? Ialah, nah aku baru mulai masuk nih. Postprandialnya setelah makan udah pasti nggak mau tinggi dong. Jadi Mbak harus udah mulai belajar mana karbo dan bukan. Why-nya karena saya mau menjaga 24 jam glikemia termasuk jendela makan. Setelah makan. Nah, jadi mulai punya motivasi diri, nggak makan es krim nggak apa-apa kok. Makan lapar. Jadi konsep lama buang. Tapi nanti kalau saya lapar gimana? Makan lagi. Kalau ikan, telur, ayam membuat Mbak masih terus lapar, makan terus apa yang boleh. Sampai nggak bisa makan. Sampai merasa enough. Jadi jangan takut makan banyak. Jadi jangan jadi excuse memasukkan es krim dan havermut karena takut nggak kenyang. Itu nggak perlu. Kalau karena hawa nafsu, misalnya karena udah cinta banget sama es krim, cari di Jakarta deh. Aku nggak tahu deh, KF ada nggak Mas di Makassar? Mbak Arisma bikin es krim nggak sih? Biasanya kalau di Makassar ada salah satu FIC namanya Mbak Arisma. Nanti aku kasih nomornya. Bilang, Mas Tio, saya nggak bisa nih nggak bisa nih bisa kok lepas es krim. Bisa. Kirain nggak bisa, kalau nggak bisa juga. Suruh Mbak Arisma bikin es krim keto. Nah, jadi nggak perlu cincin lagi karena udah ada es krim keto. Nah, di Jakarta sih banyak ya, Jogja juga ada tuh. Ya. Kalau misalnya sangat sulit. Iya, saya tidurnya juga sudah enak, sudah langsung tidur. Sejak dokter Daryati kasih saya resep nasi dari putel. Jadi itu yang bikin kenyang saya, sehingga saya tidur bisa langsung tertidur. Sebelum itu tidak bisa kenyang, karena hanya ikan doang. Ya. Jadi saya terima kasih banyak dokter Daryati. Ya. Nah, makanya aku juga ngajarin. Jadi resep untuk bisa tidur bagus di malam hari, pertama ialah dorongan tidur secara alami oleh apa? Oleh pencernaan yang kekenyangan. Perut, ya. Karena tubuh untuk bisa, kalau kita kekenyangan, stresnya kenyang, kan tubuh mau digesting. Untuk mendigest kondisi ini, ya karena penuhan, pengen buru-buru digesting itu butuh energi besar. Makanya tubuh pengen buru-buru, energi ini nggak dipakai lagi oleh skeletal muscle. Otak pun juga diturunin energinya. Karena apa? Karena banyak makanan yang perlu didigest nih. Untuk mendigesting, pankreas harus memproduksi semua enzim pencernaan, mulai dari lipase, proteas, sampai amilas. Ya, amilas nggak ada ya kalau karbo ya. Jadi proteas, lipas, dan bikarbonat, dan enzim-enzim lain, kolesistokinin, semua enzim-enzim itu harus diproduksi untuk menghandle makanan yang masuk. Butuh energi besar.
Butuh energi besar, butuh partitioning. Artinya apa? Fokuskan energinya ke pencernaan, digestion. Shutdown penggunaan lainnya. Itulah sebabnya orang yang kekenyangan, akhirnya secara fisiologi dia lemes. Kenapa? Karena tubuhnya nungguin nih, mau menggunakan energi untuk digesting proses, mensekretkan enzim-enzim, melakukan proses pencernaannya. Karena sebelum mendapatkan energi dari makanan, dia butuh investasi dulu, memproduksi enzim-enzim untuk mencernanya. Sebabnya energinya itu bakal disuruh dihentikan, dipakai sekali macam, kita lemes, kenyangan. Harusnya di otak juga nggak boleh mikir banyak lagi. Karena memikir banyak kan butuh energi di otak. Akhirnya harusnya mulai turun juga kesadarannya. Karena mau memproses ini. Itulah pentingnya kenapa aku bilang kenyang sebelum tidur. Benar. Kalau perlu kekenyangan. Sehingga tidak perlu lagi namanya usaha tidur. Ya, benar. Karena tidak ada tidur itu dengan usaha. Yang ada selalu ketiduran. Tidur yang benar itu ialah selalu ketiduran. Aku nempel bantal, kekenyangan lemas, hilangnya nggak tahu. Artinya aku ketiduran, bukan, aduh, aku belum tidur ya. Belum tidur. Nggak bisa kalau kita tidur seperti itu, berusaha untuk tidur, nggak bakal tidur. Ya, benar. Tidur itu hilangnya consciousness, hilangnya kesadaran tanpa awareness. Kita tidak aware saat kita hilang. Ya. Makanya aku bilang tidur itu ialah proses ketiduran. Iya. Kekenyangan bisa kita usahakan. Tiduran ini harus terjadi secara alami. Ketiduran. Udah nggak bisa mikir. Nah, itulah pentingnya kenyang sebelum tidur. Pentingnya porsi makan panjang hari yang paling besar dan paling kenyang harus di akhir hari. Jangan sampai gini. Jangan sampai aku makan siang banyak. Misalnya udah puasa terus aku makan siang pas pertama buka udah kelaparan, makannya sampai kenyang di siangnya. Terus sorenya malamnya makannya dikit aja deh masih kenyang, takut kebanyakan. Itu malah bikin tidurnya malah sulit, atau bisa tidur tapi sering kebangun, atau bisa tidur terbangun susah tidur lagi. Udah nggak ada demand untuk mencerna makanan. Udah nggak ada demand untuk investasi energi di pencernaan, yang membuat alokasinya harus ngumpul di pencernaan sehingga yang lainnya diturunkan, tidurin, rest and digest. Ingat, menaikkan parasimpatetik atau sistem rileks saraf itu yang paling dominan ialah rest and digest. Pada saat digesting, tubuh kita dibuat resting. Karena apa? Karena energinya mau dipakai semua buat digest. Iya. Paham ya? Paham dong? Udah mulai kebayangkan saran-saranku kenapa aku nyuruh ini fisiologi di baliknya. Nah, olahraga itu penting ya? Kenapa? Olahraga itu harus setiap hari? Fasting dan moving itu ialah satu kesatuan. Ya. Kalau seseorang berpuasa gini Pak. Aku nih pasti pagi aku puasa, tapi karena puasa aku takut lemes, aku duduk aja deh. Itu salah. Karena normalnya di masa lalu seseorang yang tinggal di alam liar atau di hutan itu tidak ada yang nyuruh fasting, tapi fastingnya terjadi alami. Karena fastingnya terjadi alami karena nggak ada makanan, maka dia harus survive dengan cara dia mencari makan. Artinya dia harus bergerak di kondisi fasting tersebut. Nah, kalau kita kan beda sekarang. Fasting itu kan sebetulnya kan ada makanan tapi kita abstain, tidak makan. Sengaja, makanya aku disebut fasting. Tapi karena taunya fasting itu ialah ada makanan kita menahan, kadang-kadang lupa proses kombinasi alaminya di alam liar atau di masa lalu. Di masa lalu nggak ada fasting, tapi itu terjadi karena nggak ada makanan. Dan kalau nggak ada makanan, nggak mungkin orang pasrah, pasti berusaha mencari makan. Artinya mereka moving. Jadi kalau kita sedang fasting di masa modern yang disengajakan abstain dari makanan, kita jangan lupa dengan movingnya. Nggak, ya kalau untuk umur mbak nggak perlulah olahraga yang berat-berat, yang penting bergerak.
aktif, nggak banyak duduk, nggak perut kosong tapi duduk, itu malah lemes. Rata-rata orang fasting susah. Kenapa? Fasting itu kan kondisi tidak ada makanan. Makanan, ya. Ya. Artinya energinya tuh harus berasal dari dalam tubuh sendiri, bukan? Karena aku udah bilang, kalau kita lemak, jendela puasa, lemaknya diambil dari mana? Badan bukan? Iya. Ya kan? Dari pipi perut paha kan? Subcutaneous kan? Oh iya, kulit. Kalau kita kondisi nggak makan, kita mengandalkan tangki bensin, tapi gasnya cuma langsam toh, cuma 1000 rpm, terus karena kita duduk, terus ngapa-ngapain. Kira-kira bensinnya dikeluarin banyak nggak? Enggak dong? Enggak, iya. Kan cuma 1000 rpm, gasnya juga nggak ditekan. Gimana bensinnya? Nyemprot ke depan tapi seadanya. Kalau kita gas, kan aku udah bilang, secara linear, simpatetik main. Tembaklah bensinnya ke depan. Barulah bisa bergerak jalan. Nah, berarti logikanya kalau kita mau rasa fresh, fit, bertenaga, alias energinya melimpah di saat nggak makan, caranya gimana? Caranya kita duduk, menikmati energi. Ayo, ini aku puasa, aku ketosis, harusnya aku seger loh. Tapi saya duduk terus. Kok seger ya? Ya enggak lah. Mana nih gasnya? Dikeluarin nggak bensinnya? Kan enggak. Nah, kalau aku sekarang kenapa seger? Karena aku menikmati, tadi aku ngegas dari jam 9 sampai jam setengah 12. Ngegas di gym, sekarang aku menikmati gasnya yang masih kuat. Yang berlebihan ngeluarinnya, sekarang aku lagi menikmati energinya. Walaupun sekarang aku duduk, tapi sekarang buat mikir enak, kespleng. Kenapa? Karena lemakku udah dibongkarin keluar dari tangki bensin. Karena tadi pagi aku nggak mager. Jadi sekarang aku belum makan, aku fresh-fresh aja. Lapar enggak, energi melimpah. Kenapa? Udah dikeluarin, udah digas. Itulah kenapa fasting itu mudah kalau moving. Moving itu mudah kalau kita ketosis, bensinnya dikeluarin. Nah, itulah kenapa fasting dan moving itu ialah satu paket. Satu paket, karena fasting itu taunya orang sekarang ialah abstain dari makanan, selesai. Normalnya di masa lalu tidak ada yang namanya fasting. Yang ada nggak makan karena nggak ada makanan, jadi harus mencari makan, bergerak. Saat mereka bergerak mencari makan, mereka ngegas, dikeluarin lemak di badannya itu dengan TBS-nya. Lemak yang berada di darah dipakai sebagai energi. Lemaknya dipakai buat skeletal muscle bergerak, lemaknya dirubah jadi keton buat otak, sehingga bisa putar otak mencari makan. Kalau aku putar otak buat menyederhanakan fisiologi di TFH. Sama kan? Butuh brain power kan? Coba brain power ini kalau coba aku terakhir makan maghrib kemarin. Sampai sekarang nggak makan, kalau aku otaknya nyari gula, bohong kalau aku sekarang nggak kelingan, lemot, nggak neuroglycopenia. Artinya apa? Artinya aku di kondisi apa? Aku di kondisi ketosis. Inilah why-nya kamu mau ketosis. Artinya apa? Kenapa saya mau ketosis? Kenapa aku pribadi mau ketosis? Karena aku mau kembali ke fitrahnya, di mana otak, motornya manusia, sumber berpikir, sumber menggerakkan skeletal muscle untuk produktif, itu selalu energinya konstan. Caranya gimana? Kenalkan otak dengan pipi perut paha yang merupakan tangki bensin sebenarnya manusia. Ya kan? Tangki bensin yang bahkan bisa melimpah. Energinya melimpah untuk diakses. Aku aja yang lemaknya di bawah 10% aja masih bisa ngambil dengan mudah kok. Apalagi yang lemaknya masih di atas 20%. Apa nggak enteng tuh rasanya badannya? Gampang banget ngeluarin lemak masih banyak. Kalau aku lemak masih sedikit aja, yang harusnya butuh simpatetik tinggi, aku tetap masih biasa ngeluarinnya. Nggak berat. Nah, ya, tapi karena aku tetap menjaga 24 jamku selalu bagus, supaya apa? Supaya gasku itu enteng gunainnya. Kalau gasku udah berat, makanya gara-gara stres yang tinggian, ya berat lah. Susah lah ngeluarinnya. Lemes terus bawaannya. Itulah pentingnya tidur sebagai modal awal. Nah, jadi kalau saranku buat Mbak Trul ini,
Ya. Matangkan di makanan, how to-nya boleh nanya Mas Sidik atau siapapun boleh, tapi harusnya nanti self learning, bisa baca NF nutrition fact, bisa decide sendiri. Oh ini jelas nggak bisa, karbonya gede. Karena misalnya gini, ini boleh nggak ya? Wah, Mas Sidik belum balas-balas nih jawabanku. Mas Tio juga belum balas-balas nih karena antriannya banyak. Aku nanya ke Mbah Google Google. Misalnya gini, Google, ini ada makanan, misalnya apa contohnya? Tape boleh nggak ya? Saya nggak tahu tuh, tahunya makan tape, misalnya sukanya tape. Tapi boleh nggak ya? Nanya Mas Sidik nggak dibalas. Nanya, aku masih dalam antrian. Pasti dibalas kalau aku ya, cuma ngantri. Paling cepat jawab yang selalu sedia siap siapa? Buka Chrome atau apapun browsernya, ketik google.com, search engine, masukin tape nutrition fact. Kan keluar karbonya berapa? Wih, gede. Langsung. Gak jadi nanya Mas Sidik, gak jadi nanya Mas Tio. Udah nyari di Google. Gitu dong, itu how to. Mudah. How to itu mudah, apalagi di zaman informasi teknologi seperti ini. How to itu sangat mudah, apalagi untuk milih makanan. Aduh, itu mudah banget. Why-nya yang penting supaya how to live-nya. Jadi nggak cuma how to eat-nya aja. How to live every day-nya kita tahu. Wah, ini aku udah lapar nih, berarti aku nggak boleh panjang-panjang puasa dulu. Atau aku mau panjang puasa, tapi kok gula darahku naik, wah berarti aku terlalu stres. Badanku tahu stres kalau puasa kepanjangan. Ngerem sendiri. Oh, aku kok puasa kayaknya lemes nih, bawaannya cepet lapar terus. Padahal tidur bagus, aku tidur udah bagus, tapi kok cepet lapar terus ya? Nggak bisa puasa sampai jam 12 ya? Oh, ternyata puasaku duduk mager. Coba deh, besok aku tidur bagus, puasaku bergerak. Ya lo nggak lapar bisa sampai jam 12? Kenapa? Ya iyalah, tadi keluarin bensinnya. Nah, ternyata seperti itu. Oh ya. Kok gula darahku naik lagi? Oh, aku kemarin olahraganya kebanyakan, belum waktunya. Baru pertama kali olahraga aku terlalu nge-push. Wah, jadinya badanku stres. Oke, kurangin lagi olahraganya, intensitasnya diturunin dikit. Fine tune diri sendiri. Kok aku makan kayak kurang nafsu makan ya? Wah, ternyata aku banyak pikiran. Jadi pencernaanku nggak bisa terima makanan nih. Untuk makan, pencernaan harus ditembak sistem saraf vagus nerve yang parasimpatetik, yang rileks. Ini aku lagi stres, banyak pikiran. Pantesan vagus nerve aku, vagal tone aku turun. Kok kayaknya makan sebentar aja cepat kenyang, makan sebentar aja enak. Wah, ternyata karena vagal tone-nya lagi turun, sistem saraf rileksnya itu lagi turun, ternyata pankreas itu nggak keep up buat enzim-enzim pencernaannya. Yang ada malah aku cepat mual. Yang ada malah aku diare. Yang ada malah makananku nggak terdigest sempurna. Masukin 100, harusnya 30% masuk, ini cuma 10%. Sisanya kebuang kos besar. Diambilnya anak kos. Malah anak kos itu bakteri mikrobiota. Akhirnya aku malah nggak efisien dalam mencerna di usus halusnya. Karena apa? Enzim pencernaanku nggak sempurna keluarnya. Makan berlemak pun juga mual. Kenapa? Asam peduku nggak bisa keluar dengan cepat. Karena kontrol semua untuk digestif itu ialah semua kontrol saraf rileks. Jadi sebelum makan, pastikan saya rileks. Pastikan saya nggak banyak pikiran sebelum makan. Karena semakin bagus relaksasi sebelum makan, semakin kita bisa menikmati makanan kita, semakin tubuh bisa menyerap sempurna nutrisi yang terkandung di dalamnya. Betul nggak? Bagaimana cara tubuh? Misalnya contoh gini. Aku makan 100 gram ikan salmon. Dalam ikan salmon itu, dalam 100 gram ikan salmon itu terkandung misalnya 15 gram lemak, 20 gram protein. Ya. Karbo nggak ada. Berarti 35 gram dari 100 gram alias 35% dari 100% salmon. Kalau aku pencernaannya bagus, enzimku aku melepas proteasnya bagus, lipasnya bagus, asam pedunya juga cepat, mengemulsikan lemak yang ada di salmon, dipotong-potong lipas, diserap sempurna, artinya
aku bisa mengekstrak 35% dari 100 gram salmon untuk masuk ke sistemikku melalui limfatik maupun hepatik portal. Lemaknya lewat limfatik, amino asidnya lewat hepatik portal, langsung ke liver baru didistribusi ke tubuh. Itu pengennya aku. Syaratnya apa? Syaratnya ialah kontrol saraf di empedu, di kantong empedu, kontrol saraf di pankreas yang mengatur enzim pencernaan, rileks sehingga dia mudah. Kontrol ke lambung untuk asam lambungnya sempurna sehingga bisa mudah mendenaturasi proteinnya. Sehingga aku bisa mendekati efisiensi. Sebetulnya sih nggak pernah benar-benar bisa gini. Dalam NF-nya salmon itu ada 15 gram lemak, 20 gram protein. Berarti 35 gram ya, berarti 30%. Sebagus-bagusnya kita nggak pernah bisa benar-benar mengekstrak 30%. Itu karena hukum alam. Persen lah, 5%, masih ada loss 5%. Ada loss protein dan lemak yang dari 5% itu nggak keambil. 30%-nya keambil. Tapi berapa tuh? 65%-nya itu udah jelas jatahnya anak kos. Jadi makan, jadi jangan, aku nggak mau denger ya, aku nggak mau denger ada yang bilang, wah saya nggak BAB, kenapa? Karena saya cuma makan ikan, telur, ayam. Nah, ikan gini deh, aku nggak mau denger nih, yang kadang-kadang ada pertanyaan bodoh dari para, ya aku pokoknya pertanyaannya itu lucu gitu, pengen aku bikin ngakak lah. Mas kalau induksi terus gimana bisa BAB? Ya BAB. Nah, kan saya cuma makan ikan telur ayam. Terus kenapa emang kalau makan ikan telur ayam? BAB-nya dari mana? Nih, buka NF-nya salmon deh, yang paling nutrisinya tinggi, yang proteinnya paling tinggi. Itu pun cuma mengandung 35% dari 100% salmonnya, 100 gram. Kita bisa mengekstrak 35% itu semua itu sulit, paling 30%. Berarti 65%-nya kemana? Menguap gitu? Hilang kan? Enggak, ya serat. Pasti ke usus besar nggak itu? Pastilah. Mas, bukannya di usus besar itu butuh serat untuk menghasilkan short chain fatty acid? Emang kalau sisanya dari ikan itu bisa difermentasi mereka? Lah memang kamu kalau makan ikan di toilet keluar ikan lagi, gak dibusukin? Kan lucu kan? Ya kalau terjadi pembusukan itu jadi fermentasi, terjadi short chain fatty acid. Bener nggak? Lucu nggak jadinya kalau makan ikan nggak bisa BAB? Aku bingung. Hebat banget. Mau kemana itu? Kita bisa makan ikan, telur, ayam aja nggak ada pernah makanan bisa 100% nilai nutrisinya sesuai beratnya. Nggak bakal pernah ada yang real food. Itu aku jamin. Bedanya jelas. Kalau kamu makan, contohnya apa? Sayur, bayam. Ya. 100 gram bayam cuma mengandung 0,5 lemak, 0,5 protein. Berarti cuma 1-2%, 1-2 gram dari 100 gram bayam. Artinya di usus halus cuma bisa keambil 1-2% dari total beratnya. Sisanya ke usus besar semua. Ya sisanya udah jelas jadi feses semua. Itu nggak usah dipertanyakan lagi. Tapi namanya orang makan, nggak mungkin dia nggak menghasilkan feses. Nggak mungkin ada makanan yang 100% keserat sempurna. Itu nggak ada. Itu sering muncul loh. Itu yang kadang-kadang aku nggak. Itu mungkin kurang minum. Enggak. Kalau dia minum banyak. Kalau feses itu pasti ada sebagai hasil dari sisa makanan kita. Dan tidak ada makanan yang 100% benar-benar bisa terserap. Ya kan? Ya kalau adu jumlah fesesnya ya memang masukin 100 gram bayam sama 100 gram ikan, kamu makan bayam 100 gram, kamu makan ikan 100 gram. Besok lihat BAB-nya banyakan mana. Ya pasti yang bayam mau dia banyak nggak serat kok. Tapi pasti dua-duanya BAB nggak? Ayo. Iya. Pasti kan? Nah, tapi yang banyak dikeluhkan itu teman-teman itu adalah BAB-nya keras. Jadi makanya kurang air. Iya. Bukan hanya kurang air. Nih, ini juga salah. Ini fisiologi. Ini aku mau jelasin fisiologi pencernaan. Ya. Setelah sisa makanan itu masuk usus besar, usus besar yang panjang itu ialah jalur prosesnya sisa makanan untuk difermentasikan oleh anak-anak kos mikrobiota yang bervariasi jumlahnya. Ya.
Setiap orang memiliki varian yang berbeda, setiap orang memiliki jumlah yang berbeda. Yang makannya 3 kali sehari, sama cuma makan sekali sehari, di luar nama makanannya, mau sama-sama makan karbo, tapi kalau yang satu makan 1 kali sehari, yang satu 3 kali sehari, dijamin yang makan 3 kali sehari, jumlah mikrobiotanya, anak kosnya lebih banyak. Dah, selesai. Ya, pasti. Itu pasti. Hanya dengan faktor jumlah makanan. Belum lagi perbedaan jenis makanan. Kalau yang dimakan sumber hewani yang hanya sedikit, ya yang bukan begini, yang jumlah volume tersisanya tidak sebanyak yang tidak terserap, misalnya banyakkan sayurnya, sudah pasti jelas dong komposisinya lebih banyak yang tidak Sayur. yang makan yang tidak terserap. Kenapa? Kan membutuhkan lebih banyak bakteri untuk untuk memfermentasikannya. Itu udah matematika murni khusus besar. Udah matematika deh. Nggak bakal bisa ditakuti. Tapi untuk feses yang telah jadi setelah dibusukkan feses tersebut, itu semua yang ngantri di kolon, disinilah terjadi proses sebenarnya. Kenapa nggak keluar? Kan pertanyaan di situ. Kenapa nggak keluar? Keras itu cuma hasil karena terlalu lama tidak dikeluarkan. Normalnya semua feses dengan baik. Selesai pembusukan, feses terhidrasi dengan baik, lembab. Tapi kalau semakin lama dia ngantri di kolon, dalam 2-3 hari, tubuh akan usus akan melakukan reabsorpsi cairan dari feses. Sehingga feses itu mengalami pengeringan. Karena terabsorpsi kembali. Itu fisiologinya. Itu yang membuat BAB keras. Jadi bagaimana caranya agar feses ini tidak lama-lama di usus sehingga tidak mengalami reabsorpsi cairan, ya harus dikeluarkan dari kolonnya. Tapi saya nggak ada rasa pengen BAB, Mas. Iya, itu selalu jawabannya itu. Ya ini jawabannya. Ada peristaltiknya gitu. Itu baru jawabannya benar, bukan perang air. Airnya ada, tapi terabsorpsi sendiri. Tapi kalau keluar air juga bisa, memang. Itu cuma salah satu faktor lah. Tetap aja. Tapi kita belajar lagi nih secara fisiologi. Yang mengontrol gerak peristaltik dan buka tutup kolon itu siapa? Ususnya sendiri apa dari sini? Ingat, semua organ di tubuh kita semua dikontrol, semua terinervasi dengan syaraf dari otak. Ya. Betul nggak? Jadi harus lebih rileks. Betul, itu dia. Itu dia jawabannya. Kalau tidurnya bagus, nggak banyak stres, makan sekali sehari, setiap hari BAB. Makan cuma ikan, telur ayam, setiap hari BAB. Nggak pernah tuh aku punya sejarah lebih dari 3 hari nggak BAB. Iya. Nggak pernah aku. Masa sih Mas tuh BAB tiap hari? Tiap hari. Paling istriku kalau nggak percaya. Nggak pernah BAB. Kenapa? Ya aku tidur bagus. Kalau aku makan, pasti aku udah sisa. Nggak mungkin enggak. Tapi kan Mas Tio nggak makan sayur. Emang kenapa kalau aku makan ikan doang? Nah, itu bisa keluar nggak? Jadi ya bisa. Makanya coba kalau lihat nutrition fact, ini PR semua yang nonton, semua web, semua yang nonton YouTube-nya juga, mulai lihat nutrition fact semua jenis hewani. Ada nggak ketemu yang ini ada ikan Mas yang 100 gram, isinya proteinnya 50 gram, lemaknya 50 gram. Berarti hilang semua nih, nggak bakal jadi feses. Cari kalau ada. Hebat. Salmon yang paling mahal aja, nutrisinya paling tinggi aja, itu cuma 35% yang bisa diserap dari 100 gram. Ya, jelas. Kalau orang makan sayur, kenapa sayur itu murah? Ya, 100 gram sayur dibeli pakai uang, tapi yang bisa diserap cuma berapa? 2% paling tinggi. Ya jelas lah, wajar kenapa ada harga, ada rupa. Beli salmon 100 gram mahal, 75.000 misalnya. Gramnya ya nggak bisa full 35 gram sih, 30 gramnya bisa aku ambil Mas ke dalam tubuh. Ya kalau harga bayar berapa sih Mas? Aku nggak tahu. Seikan 100 gram berapa ya? Ya murah, kenapa? Ya iyalah, kamu makan cuma 2% yang bisa diekstrak ke dalam. Ini kita nggak ngomongin mikronutrisi ya, karena semua kandungan potasium, sodium dan semuanya itu semua hitungannya miligram. Jadi kalau di ikan salmon ada potasium, ada kolesterol, ada apapun itu semua miligram. Miligram itu sama dengan 0,0001 gram. Ya.
Jadi berapapun jumlah mikronutrisi ada di NF itu kalau ditotalin nggak nyampe 2 gram. Paling 1 gram. Totalin semua miligramnya sama dengan kali 0,0001 berapa gram. Nyampe kan? Jadi nggak usah fokus. Yang mau dilihat ialah kalau di NF ialah lihat yang dalam gramnya alias makronya. Itu yang benar-benar diserap. Mikro itu ngikut aja. Satu lagi, harus ditambah dengan olahraga ya, supaya jelas urusnya jalan. Jelas. Insya Allah tiap hari bisa BAB. Kalau mager gimana? Kalau orang sering mager, ya itu tidur bagus, stres rendah, aktif olahraga. Wah, BAB itu enteng. Ya. Jadi aku nggak mau dengar. Insya Allah. Nggak mau dengar warrior masih ada yang kebingungan gara-gara gue makan hewani jadi nggak bisa BAB. Kenapa? Karena nggak ada fesesnya. Nih berarti ini ilmunya nih harus nonton video ini. Ya. Harus tahu. Kadang-kadang ini sering terjadi loh. Aku kadang-kadang suka mau ketawa sendiri kalau di Japian. Emang kenapa Mbak kalau induksi? Ya kan saya kan jadi nggak bisa BAB Mas. Kenapa nggak bisa? Aku gitu aja. Nggak bisa lah. Fisiologi loh. Jangan mau dengerin orang-orang yang ngerti apa-apa. Gitu loh. Ya kalau kau bilang, kita kan nama agar-agar. Boleh agar-agar. Agar-agar mungkin bisa semua kausus besar, nggak ada yang kesal sama sekali. Iya, bisa pakai jelly. Nggak bisa BAB Mas. Ya iyalah, kamu kan cuma nambah jumlah feses. Iya. Kontrolnya di ujung yang mengeluarkan fesesnya mau ngasih buka nggak? Gitu aja. Ah, itu. Kelamaan, udah 3 hari, diserap juga. Mengeras juga kok. Mau nambah jumlah feses kerasnya, apa mau benerin ujungnya yang melepas keluar? Nah, Itu yang penting. Makanya benar-benar 5 pilar yang harus ditegakkan. Ya. Itu dia. Baru saya ngerti. Inilah kenapa aku lebih suka ngajarin fisiologi di Medcon. Kenapa aku lebih suka ngasih why. Karena kalau kita get it, kita ngerti, how to itu easy banget deh. How to do this, how to do that. How itu gampang, itu cuma manual book, cuma buku manual. Tapi kalau kita understand, ngerti benar-benar engine kita masing-masing, cara kerjanya, wah, kita bisa jadi begini. Kalau kita ngerti fisiologi, ngerti cara pakai mobil kita dengan baik, insya Allah untuk bijak menggunakan mobil ini lebih mudah. Benar nggak? Ya. Kalau Mbak udah punya ilmu pengetahuan ini, mengenai kontrol pembuatan gula di liver, ternyata dari sistem saraf dan juga secara endokrinnya lewat kortisol, ternyata kontrolnya pengaruh bukan dari makanan aja. Nah, bisa lebih bijak nggak melihat 24 jam ke depan nantinya? Dalam menjalani hidup ke depannya, kan nggak mungkin semuanya disuapin aku terus seumur hidup kan? Ya. Pasti kan harus mandiri. Tapi krusialnya kita bisa tahu kenapa 5 pilar itu penting. Kenapa? Karena itulah kontrol glikemia sebenarnya, nggak cuma dari makanan. 24 jam, karena nggak ada artinya kita nggak makan karbo kalau kita nggak bisa kontrol yang lainnya. Nggak ada artinya. Karena kan gula itu cuma akhirnya di liver yang buat. Dan kita udah akhirnya ngerti siapa yang modulasi liver buat gula. Selesai. Itulah yang aku pengen Mbak Truli dapat esensinya, dan warrior lainnya nonton maupun nanti yang nonton YouTube-nya ini paham benar sehingga jadi bekal. Kalau kita jelasin how to ya di sini nggak selesai. Ini boleh nggak makan ini, boleh nggak? Tapi why ini jadi modalitas untuk kita masing-masing semua untuk aku mau lebih belajar lagi deh how to-nya. Saya sudah fasting sampai jam 2 sekarang. Ya. Sudah 2 minggu ini sampai jam 2 siang baru saya makan. Cuma saya yang khawatir Mas Tio itu saya baca-baca jadi saya takutkan jadi misalnya ada kan kita tidak tahu ada sel malignan yang bisa tumbuh gitu kan. Jadi saya pikir dengan saya tidak minum IH, saya takut nanti sel malignan itu bisa berkembang. Padahal dia nggak bisa berkembang karena nggak ada glukosa ya. Ya. IH itu pun juga bukan kewajiban kok. IH itu sifatnya opsional aja kok. Memang disarankan untuk mencari penyakit. Tapi aku juga nggak mewajibkan kok pakai IH. Jadi nggak usah pusingin IH. Iya. Yang penting justru Mbak. Memang ya ini aku nggak bohong memang.
resiko kita pakai imunosupresan ialah kita gampang terinfeksi atau gampang muncul malignansi. Betul, nggak salah. Pengennya kan Mbak, pengennya imunnya selalu aktif, kontrol mana yang malignansi kan? Ya. Tidak tumbuh cancer kan? Iya. Karena Mbak nggak bisa pakai IH, no worries. Ya, memang IH nggak boleh karena tujuan utamanya ialah menjaga organ ginjal Mbak tetap bagus, jangan sampai terjadi graft versus host disease karena diserang oleh sel imun. Itu udah PR Mbak seumur hidup ini, udah terus. Kuncinya cuma satu Mbak, mencegah malignansi itu mudah. Jaga gula darah. Jangan makan gula. Jangan makan gula, jaga glikemia. Jaga glikemia. Jangan makan karbo, jangan no flavor, jaga gula darah, no con. Oke. Waktu saya bilang begitu sama dokter saya, itu dia bilang, Truli jangan terlalu ekstrim. Kamu yang biasa-biasa aja, nanti mau berat ginjal gitu. Jangan. Aku juga kalau Mbak baru mulai, aku juga belum setuju Mbak buka jam 2, mundur lagi ya jam 12 aja. Ikutin jangan ikutin kalau Mbak rasa. Jadi memang oke lah kalau memang Mbak merasa mampu jam 2, tapi pastikan gula darahnya nggak tambah tinggi. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita cuma pengen mengejar sesuatu. Kita buka jam karena mindsetnya gula darah puasanya makanya lebih tinggi. Lebih stres, belum waktunya diberi stres puasa sepanjang itu. Jadi take it slow aja Mbak, take it slow. Jadi kalau apalagi kan bahkan di atas 5 nih, yang harusnya malah bisa start tanpa puasa. Tapi kalau memang ikhtiarnya udah mampu puasa monggo, tapi pastikan gunakan tools ngecek gula darah puasa itu yang ada di protokol untuk mengetahui apakah stresnya berlebihan saat menjalankan 5 pilarnya ini, misalnya dengan menambah fastingnya aku malah naik apa malah jadi bagus gula darahnya. Saat aku nambah olahraga tambah naik apa tambah bagus. Jadi saya sudah cek gula darah, nyari pasnya. Ya, saya cek gula darah biasanya jam 12 itu di bawah 180. 160. Jangan jam 12, ceknya selalu jam 9-10 pagi. Iya, sudah. Itu jam 9 itu jadi saya anggap sebagai GDP. Itu biasanya 100 atau 116 gitu. Terus saya minum VCO 2 sendok, kemudian jam 12 saya tes lagi, itu masih 160 gitu. Jadi, tapi saya nggak rasa lapar, jadi saya tunggu jam 2 baru saya makan. Oh, nggak boleh ya? Jam 12 ya? Ya coba deh gini, coba ya. Iya. Ini kan tadi kan masih berapa tadi? 100 berapa tadi gula darahnya? GDP-nya 116. Terus coba kalau coba Mbak buka jam 12, lihat GDP-nya bisa lebih turun nggak? Kalau bisa lebih turun dari 112, bisa di bawah 100 dengan aku memajukan jendela puasa, dengan aku memajukan jendela makan ke jam 12 pagi, aku malah sekarang 90-an. Berarti berhenti di situ dulu. Berhenti di jam 12. Nanti tapi jam 9 aku ada minum VCO 2 sendok. Enggak masalah. Biasanya VCO bikin naik gula loh. Enggak sih, VCO kan minyak, Mbak. Iya, tapi pengalaman saya begitu loh. Kalau habis minum VCO itu dia naik 20, pengalaman dulu 30. Waktu masih makan karbo apa pengalaman sudah KS? Wah. Kan belum jendela makan. Jadi masih jendela puasa. Ya kalau memang ragu, ngecek gula darah itu sebelum masuk VCO aja, gampang gini. Jadi nih, hari ini aku mau ngetes gula darah, berarti coba skip segala hal, cuma minum aja, dan misalnya ragu ya, skip segala hal, dan juga skip olahraga. Jangan ngecek setelah olahraga, itu juga nggak boleh. False nanti hasilnya. Kan ingat, olahraga itu kan demand stress. Kalau habis olahraga kita ngecek gula darah, ya naik lah gulanya kan. Belum turun, walaupun nanti akhirnya turun. Jadi pastikan di kondisi santai, resting, cek gula darah jam 10, baru lanjut mau olahraga setelahnya. Jadi kalau saya aku tadi pagi lanjut olahraga, ya nggak usah dicek, buang-buang stick gula sayang, takutnya hasilnya malah false. Nanti nggak usahnya. Iya. Karena kan pasti saya kalau dari pagi jam 9 itu ke laboratorium naik turun tangga gitu, terus ketemu mahasiswa gitu, masih ngajar gitu. Jadi tidak duduk diam begitu loh. Ya, gitu. Ya enggak, makanya Mbak cari posisi ngecek gula darahnya yang biar selalu stabil kayak gini loh. Aku mau nimbang berat badanku.
Ya. Lalu supaya nggak ada pengaruh lain ialah aku nimbang berat setelah BAB, misalnya kayak gitu. Ya. Sama. Jangan ada faktorial yang menaikkan gula darah. Aku mau ngecek gula darah tapi aku tadi pagi stres habis marah-marah. Nanti malah hasilnya malah bikin aku stres. Karena pasti tinggi nih. Oh, aku habis naik tangga, ngos-ngosan terus aku cek gula darah. Hasilnya false. Bingung lagi apa yang salah ya? Enggak ada yang salah tapi false hasilnya. Itu makanya kalau biar nggak salah, biar nggak ya kalau aku perlu dan itu pun juga nggak perlu ke laboratorium, Mbak. Beli aja alat gula darah sendiri stick. Tidak, maksud saya kerja di laboratorium. Oh, sorry. Aku lupa. Jadi tiap hari harus ke sana. Makanya patologi anatomi lupa. Iya, karena ada PPDS juga. Ya, maksudnya Mbak ngecek di kondisi yang Mbak bisa stagnan tanpa perubahan. Iya. Tanpa ada apapun yang memicu gluconeogenesis lebih jadi membuat false, jadi Mbak bingung. Maksudnya pada saat Mbak kondisi resting belum capek, belum apa-apa, dites gula darah, nggak tahu bisa naik. Di bawah 100 gimana? Kemarin kebingungan. Iya. Nah, itu dia. Makanya coba di 9-10 itu cari waktunya yang seperti itu, yang biar pure nggak false, menurut Mbak, cek. Nah, itu buat acuan. Aku untuk fine tuning, aku lebih baiknya gimana nih? Oh, berarti kemarin aku puasa kepanjangan. Oh, aku nih berarti olahraganya terlalu berlebihan nih. Tapi tetap berusaha jangan mager. Kan aku udah bilang untuk supaya segar kita harus melepas bensinnya dalam tubuh dan itu harus digas, alias kita harus bergerak. Itu nggak bisa, itu fasting dan moving itu satu paket. Jadi aku belum bisa olahraga nih, belum bisa angkat beban ya nggak apa-apa, minimal nggak duduk terus gitu loh, bergerak. Kenapa? Lokomotor kita, pergerakan tubuh kita, lokomotor kita itu demand untuk melepas bensin, itu udah pasti terjadi. Tapi ya memang olahraga yang lebih berat melepas juga lebih banyak, itu udah pasti juga. Tapi kan kita harus tahu batas stres yang kita bisa terima sebelum kita menciptakan resistansinya kembali. Kalau stresnya terlalu besar dari kemampuan menciptakan resistansinya, ya akhirnya keburuan over stress duluan, overdrive duluan, atau overtraining duluan. Itu yang kita harus hindari. Ya itulah cerminnya itu di protokol itu mudahnya ialah melihat gula buatan liver. Karena apa? Karena kita tahu kontrolnya liver membuat gula sebanyak itu berdasarkan stress demand, berdasarkan simpatetik dan kortisol. Jadi kita bisa tahu kalau gula kita sekian, apa ya yang membuat dia naik, kita bisa nebak. Oh, nggak langsung makanan, tapi oh ya, kayak tadi Mbak bilang, saya habis marah-marah sebelum tidur. Nah, jadi kan, kita bisa analisa, setiap individu punya tools untuk menganalisa sendiri apa yang dilakukan 24 jam ke belakang. Kenapa gula darah saya pagi-pagi buatan liver tinggi? Itu seperti itu. Sama satu lagi mungkin Mas, aku tambahin. Tadi kan Dokter Truli masih konsumsi VCO ya? Iya. Ya, kalau boleh dites Mbak. Kan VCO kan fungsinya untuk membantu transisi ketosis sebenarnya di protokol itu. Nah, Dokter Truli kan sebenarnya sudah ketosis nih. Belum. Ya kan? Oh, belum dari mana kan udah bisa puasa sampai jam 2 tadi, nggak mengalami neuroglikopenia. Jadi saranku coba dilepas saja VCO-nya ya untuk mengetahui seberapa tubuh Dokter Truli itu mampu menahan stres dari puasanya. Karena jangan-jangan bisa puasa sampai jam 2 itu karena dibantu sama VCO. Nah, itu juga nggak boleh. Nah, padahal sementara bisa jadi tubuhnya sudah butuh asupan esensialnya nih, tapi tertutupi sama VCO-nya. Ya, udah beli VCO banyak. Yo, lah, pilih mana, mau overstress di badannya tanpa sadar atau enggak ini? Ini bagian mengenali respon tubuh, tapi ya nggak apa-apa. Ini bagian dari mengenali respon tubuhnya Dokter Truli, gitu kan. Karena jangan berpikir kayak tadi kan aku ada nangkep beberapa tuh, takut nanti malignan, takut nanti nggak bisa puasa panjang. Tujuannya puasa kan supaya cepat sehat, ya kan. Tapi ingat yang tadi Mas Tio bilang dari awal sampai akhir kan puasa itu stres, harus kita kelola. Jangan sampai kita pingin cepat sembuh tapi jadi senjata makan tuan ibaratnya itu. Ya. Saya coba. Ya, gitu. Mas Tio masih ada tambahan?
Kalau enggak nanti ada sedikit pertanyaan sih Iya, boleh. tentang jam apa ini? Jam tidur malam itu ada yang nanya berapa jedanya yang terbaik dengan pada saat makan terakhir. Nah, itu kalau misal kan tadi Mas Tio sebenarnya sudah sempat ngomong tentang kekenyangan. Jadi tidur itu bukan diusahakan harus ketiduran. Nah, biasanya kalau yang masih berusaha tidur memang akan nanyanya seperti ini nih. Berapa idealnya jam? Kalau aku sih, kalau aku pribadi jarakku makan dengan tidur cuma setengah jam aku. Oh, bisa. Setengah jam selesai makan sampai tidur Pelor. setengah jam. Pelor. Nah, ya, tapi bisa ya, bisa 1-2 jam. Misalnya gini, kita makan kenyangnya jam 5, walaupun tidur jam 8 masih oke. Kita makan kenyangnya jam 6. Tapi kalau saya makan kenyangnya jam 2, jam 1 siang, makan terakhirnya kejauhan. Apalagi kalau tidur jam 8, kejauhan. Atau saya makan jam 5, tapi saya tidur jam 11 malam, kejauhan. Kejauhan. 1-2 jam masih oke lah, jarak dari terakhir makan. Tapi jangan jauh-jauh, kenapa? Kita butuh sleep drive-nya itu dari dorongan tubuh kita karena mau rest and digest, mau nge-digest, mau produksi makanannya. enzim pankreas. Inilah yang menidurkan kita. Kenapa? Karena energi itu betul. tarik semua ke pencernaan. Kitanya dibikin nggak bisa mikir, lemes. Itulah yang dicari gitu loh. Berarti esensinya harus cari sensasi ketiduran. Memang tidur itu ketiduran. Mana ada sih orang yang tidur nih pasti tidur ya? Nggak ada, pasti ketiduran semua. Kita tidur nempel di bantal, tapi pada saat dia hilang kan dia ketiduran. Nggak tahu, ini kayaknya mau tidur nih. Nah, dia udah mau tidur nih. Nggak ada. Semua itu ketiduran. Jadi kalau orang yang berusaha tidur, itu malah nggak bisa tidur. Kenapa? Kalau kita tidur itu pakai usaha, pakai ayo dong tidur. Itu tuh aku selalu ingatkan, jangan. Kenapa? Karena itu justru malah membuat detak jantung makin meningkat, otak kita makin alert, kita makin aware. Jadi kita ketiduran itu ialah proses penurunan awareness malah. Kita nggak aware kalau kita dalam posisi itu. Kita nggak tahu kalau kita udah ketiduran. Jadi jangan diusahakan. Kalau udah nempel bantal, kekenyangan, pasrah, relax, mau jam tiro, gitu. Bahasa Inggris tadi ya. Bahasa Jawa keluar. Pokoknya nggak tahu lah mau tidur jam berapa, bodo amat. Yang penting udah relax, udah pikiran, udah nggak usah mikir. Karena kan lagi mencerna nih, mau mikirin apa? Kenyangan, udah nggak usah jalan-jalan, pikirannya udah lemes saja, udah pasrah deh, udah lihat besok deh, udah tidur, tidur itu gampang lah. Ada. Mesti cari cara tidak boboin ya. Jadi share. Makanya tidur itu gampang banget. Itu tidur itu gampang bagiku ya. Aduh, gampangnya luar biasa. Dari dulu, kenyang tuh pasti aku tiduran, nggak mungkin enggak. Jadi kalau sampai kayaknya mimpi, kayaknya keinginan terbesar Dokter Truli juga tuh. Makanya tadi Dokter Truli juga kaget, setengah jam dari makan udah bisa tidur. Aku masih butuh usaha. Kalau bingung gunakan tipsku aja deh. Yang kalau nggak nyontek persis apa yang aku lakukan. Ya tapi jangan nyontek omatnya ya. Maksudnya tetap makan siang, tapi selalu contek gimana aku tidur. Kok gini deh. Mau buka jam 12 boleh. Kalau mau ngikutin aku, habis maghrib makan yang kenyang. Habis isya pasti ngantuk. Tidur, itu caraku. Kalau mau ngikutin di akhirnya ya. Tapi jangan ngikutin cuma makan di situ doang. Buka juga jam 12 tapi nggak usah terlalu kenyang. Dan awalnya jam 12 jangan kekenyangan. Supaya gini, malam bisa makan banyak. Besar dan terkenyang itu habis maghrib. Pokoknya makan malam ya. Nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, mantap. Dokter Truli, kasih closing statement ya, pesan atau motivasi buat teman-teman yang nanti melihat rekaman video ini. Silakan, Mbak. Terima kasih untuk Mas Tio, Mas Bobi. Saya banyak mendapat ilmu hari ini dan saya mendapat penjelasan yang sangat jelas sehingga untuk menegakkan 5 pilar itu sepertinya tidak sesulit yang saya bayangkan ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah
saya bisa mengikuti KF Lifestyle ini sampai selamanya. Amin. Amin. Ya. Untuk teman-teman yang lain yang masih ragu-ragu, jangan ragu. Jadi kita harus mau sehat, insya Allah mau sehat. Jadi semua harus ditegakkan, terutama juga untuk olahraganya. Saya pertama memandang sebelah mata itu olahraga, tetapi setelah saya lakukan 2-3 kali, oh kok enak juga ya, enak tidur. Waktu tidur itu jadi enak. Nah, Karena segar, karena bensinnya dikeluarin. Iya. Terima kasih Mas Tio, Mas Bobi. ya. Aku yang makasih Mbak Sama-sama. Tuli udah mau Sama-sama. Ya, ini kalau YouTube kali ini bisa menginspirasi banyak orang dari kayak jawab kita dan sharing Mbak Tuli yang Amin. Keren. Mas Tio juga aku terima kasih karena selalu setia mendampingi dan tidak bosen-bosennya ngelepehin ya Mas ya. Yang di dalam otaknya. Harus dikeluarin makin bisa booming. Tapi memang episode kali ini kita belajar juga bagaimana, diingetin lagi lebih tepatnya, bagaimana untuk bisa tidur dalam kondisi ketiduran, bukan karena diusahain ya. Ketiduran, ya. Harus ketiduran. Karena kekenyangan. Ya. Termasuk juga aku tambahin, puasa itu bukan di kondisi menahan lapar atau terbantu oleh yang sesuatu yang kita minum membuat sinyal laparnya hilang. Nah itu nggak boleh tuh. Jadi puasa itu di kondisi memang tidak lapar. Nah mungkin itu ya Mas ya, itu yang harus dan makanya juga itulah pentingnya kenapa ada GDP, pengecekan GDP di COVID. Itu fungsional utamanya ialah untuk mengecek bahwa kenapa dari industri ke konsolidasi atau konsolidasi ke maintenance itu pakai GDP. Kan dilihat kalau kamu memperpanjang puasa ke konsolidasi tapi kamunya GDP-nya naik, kan artinya belum waktunya memperpanjang puasa. Itu salah satu cara melihat juga. Betul. Jadi kalau tadi kan Mas Budi sinyal lapar. Kalau aku ya tubuhnya mengatakan apa? Kan liver nggak mungkin bohong. Betul banget. Oke, thank you Mas Tio ya. Teman-teman, waktu juga yang membatasi, tapi pastinya minggu depan akan ada episode TFA lagi, Warrior dan juga Nakes. Tapi jangan lupa besok Minggu ya, Mas Tio juga akan live. Mungkin live ya buat ada seminar yang diadakan oleh Keto Fitness ya. Mungkin teman-teman juga sudah menyimak beberapa pengumumannya. Itu besok Minggu. Jadi pastikan teman-teman juga segera mengikuti kalau memang ada waktu ya. Mari belajar terus mengenali badanmu sendiri ya. Tentunya dengan narasumber yang juga keren-keren. Tapi pastikan minggu depan TFH Warrior dan TFH Nakes juga masih tetap ada. Oke, sampai jumpa dan dadah.